yang bergelombang seperti gelombang langit berbintang tiba-tiba disuntikkan ke dalam gelang. Operasi yang kelebihan beban tercermin dalam arus balik. Suara bug sistem terus bergema di telingaku. Ding House membebani sistem secara berlebihan. Sistem tidak tahan dan akan segera runtuh. Ding, kemajuan kerusakan sistem adalah 10%. Ding, kemajuan kerusakan sistem adalah 20%. Ding, kemajuan kerusakan sistem adalah 100. Kerusakan sistem. Terdengar suara retakan dari dalam tubuh Yelang. Sistem yang menemaninya selama ini hancur total. Ada 50 cara hebat. Dan Anda dapat menghindari salah satunya. Fragmen jalan yang tak terlukiskan itu secara meyakinkan mengungkapkan penampakan aslinya setelah sistemnya runtuh. Saat sistemnya macet, saya ingin melarikan diri secepat mungkin. Sayangnya, di dalam tubuh Yelang, batu sumber dengan tunas gelap di atasnya, sama seperti Yelang yang menginginkan semuanya. Dengan rakus memperpanjang nafasnya membungkus pecahan-pecahan itu dan menyerapnya ke dalam batu sumber. Tunas lembut yang telah menyusut 9/10. Mulai tumbuh liar saat menyerap pecahan-pecahan dari Escape One. Kekuatan Yelang telah mengalami perubahan drastis. Sekali lagi, itu mengantarkan peningkatan kualitatif. Keluar. Yelang, yang wajahnya telah berubah dari rusak menjadi sangat tampan kembali, berteriak dengan marah. Napas lembut, membawa seorang wanita dengan gaun istana biru yang sedang tidur seperti putri tidur, perlahan mendekati Yelang dari sungai waktu yang panjang. Bab 1881 Yelang. Bunuh dia seketika jika dia menunjukkan kepalanya. Alis dan matanya indah dan kulitnya putih dan tembus cahaya seperti sosok giok yang terbuat dari glasir berwarna. Saat dia mendekat, mata Yelang yang sedikit tertutup perlahan terbuka. Seberkas makna takdir yang sebenarnya mengalir keluar dari mata indahnya. Menatap pria di depanku dengan mata berbinar. Liu Li akhirnya menekan keraguan di hatinya. Itu saja, karena dia ingin, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Adapun dunia aslinya, kita hanya bisa berharap yang terbaik. Dia telah melakukan cukup banyak untuk dunia aslinya dan sekarang dia hanya ingin berada di sisi Yelang. Menjadi Liu Li kecilnya dan menjadi cucu menantu keluarga Ye. Jangan memikirkan hal lain. Kenapa? Kenapa kamu? Apakah kita masih perlu waspada satu sama lain? Apa kamu pikir jika kamu menghilang semuanya akan berakhir dan kamu tidak akan mempertimbangkan perasaanku lagi? Yelang menatap Liu Li yang begitu dekat dengannya. Dengan wajah tegas dan berteriak marah. Dia hanya mengajukan 3 pertanyaan tetapi dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat setelah melihat. Dengan lengannya yang kuat, dia memeluk Liu Li, patriark Tao dari takdir langit, dengan erat. Mencium aroma yang familiar dan merasakan dada hangat yang membuatnya merasa nyaman. Liu Li berusaha keras mengangkat dagunya yang lembut dalam pelukan erat Yelang, menatap wajah tegas Yelang, dan berkata dengan lembut. Yelang, apakah kamu masih ingat bahwa aku pernah bilang aku tidak ingin mengalami ketidakberdayaan perang antar pesawat lagi? Aku berhasil. Tidak peduli seberapa enggan dia. Dia hanya bisa menonton dari belakang. Dia juga ingin membantu. Saya tidak ingin tekanan besar itu hanya diletakkan pada Yelang. Dia tidak pernah ingin mengalami ketidakberdayaan semacam itu lagi. Jadi maksudmu kau akan menepati janjimu bahkan jika itu berarti mengabaikan perasaanku. Yelang sangat tidak puas dengan jawaban Liu Li. Hatiku terasa sedikit asam dan ada rasa sakit tiba-tiba seperti tusukan jarum. No, Liu Li menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak lagi menghindari tatapan membara Yelang. Dia sudah menunggu. Aku sudah terlalu lama merindukan Yelang. Dia tidak akan pernah menghindari antusiasme Yelang lagi. Dia akan senang diperhatikan oleh Yelang seperti ini. Aku sudah mencoba mencari cara untuk menghancurkan kejahatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Tetapi aku hanya sampai pada kesimpulan ini. Aku hanya bisa melakukan ini. Aku tidak ingin kau mendapat masalah dan aku tidak ingin kau mati. Liu Li jujur dan mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Lalu pernahkah kamu memikirkan bagaimana perasaanku jika sesuatu terjadi padamu? Yelang bertanya. Seberapa putus asa dia setelah mengetahui kebenaran? Liu Li dibunuh olehnya lagi dan menderita sakit yang tak berkesudahan di tangannya. Kenyataan ini hampir membuatnya runtuh. Kamu masih memiliki mereka. Liu Li menoleh ke belakang dan melirik Luo Qingyu dan gadis-gadis lain. Dia tahu bahwa bahkan jika dia meninggalkan Yelang, Luo Qingyu dan yang lainnya juga akan melakukan yang terbaik untuk menghibur hati Yelang yang terluka. Melihat ke belakang, mata indah Liu Li dipenuhi cinta saat dia mengangkat tangan telanjangnya dan dengan lembut membelai pipi Yelang, berbisik pelan, dan kamu adalah satu-satunya yang aku punya. Aku tidak ingin kamu mati. Mata mereka bertemu, dipenuhi dengan kasih sayang, di bawah pengakuan jujur Liu Li. Emosi yang mengalir melalui setiap bagian tubuhnya seperti gelombang yang mengamuk didorong ke puncaknya. Dalam suasana saling menyetujui ini, Ning Qianqian menegangkan lehernya dan berteriak seolah-olah dia punya 2 mulut. Tuan, apa yang Anda katakan tidak benar. Kenapa Anda hanya menginginkan Yelang? Anda masih memiliki 7 saudara perempuan kami. Anda tidak ingin kami menjadi murid Anda lagi sekarang karena Anda memiliki seorang mando. Bang. Dengan tamparan telapak tangannya, Ning Qianqian terbang mundur miliaran mil. Orang yang bertindak kali ini adalah Luo Qingyu. Siapa yang jarang bisa dia tahan keinginan untuk memukul Ning Qianqian dengan keras. Ning Qianqian yang pingsan kembali. Melihat para senior yang bersatu dalam kebencian terhadap musuh, dia tahu bahwa dia bukan tandingan mereka. Dia menggertakkan gigi dan mendengus, oke. Oke, kalian semua mencoba membuat segalanya menjadi sulit untukku, kan? Kalian tidak ingin aku memiliki kehidupan yang mudah. Baiklah, kalau kalian tidak ingin aku memiliki kehidupan yang mudah, maka kita akan berhenti saja.
Ning Qianqian memukuli dadanya dengan tinjunya di depan 6 senior perempuan. Rasanya seperti dia sedang memukul seseorang dan dia memukul mereka dengan sangat keras. Lupakan mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk membiarkanku memberi makan bayimu. Dia sedang melucu dan tidak ada yang peduli. Si yang berada jauh datang dengan cepat ketika dia melihat Liu Li. Melihat pemandu yang begitu dekat, dia bertanya. Tianming Daozu, kamu masih ingat bahwa kamu menyelamatkanku? Liu Li menoleh, melirik Si Hao dengan tenang. Mengangguk dan berkata, tentu saja aku ingat, kamu cukup mirip dengan Yuan Er, aku tidak ingin melihatmu kesepian. Si Hao bertanya lagi, jika Chu Yuan dan aku tidak memiliki kesamaan, apakah kamu akan menyelamatkanku? Apakah kamu akan membantuku karena bakatku? Ya. Liu Li tidak ragu sama sekali. Ini membuat Si Hao merasa jauh lebih. Setidaknya ini membuktikan bahwa dia diselamatkan karena bakatnya. Dan tidak seperti murid Ye Lang. Bahkan sebelum Si Hao bisa membuka sampahnya saat jeda babak pertama, Liu Li mengubah topik pembicaraan dan berkata, kamu memiliki keberuntungan besar. Keberuntungan itu akan sangat bermanfaat bagi Ye Lang. Kamu seharusnya tidak menderita kehilangan keberuntungan saat itu. Begitu rupanya, jadi begitu. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri, raut wajahnya penuh kesakitan. Bagaimanapun ini merupakan kenyataan pahit yang menghancurkan sedikit sisa kenyamanan diri di dalam hatinya. Pikiran jahat yang sangat kuat begitu manis, jika aku menelannya pasti akan lezat. Pada saat ini dari kejauhan, suara yang main-main dan menggoda itu terdengar lagi. Semua orang menolehkan kepala untuk melihat, tapi aku melihat sumber kejahatan yang tak terlukiskan mengalir perlahan. Benar saja, Liu Li merasa sangat lelah ketika dia melihat sumber kejahatan muncul. Ketika dia melihat Ye Lang lagi, raut lelahnya memudar. Dia meraih tangan Ye Lang dan berkata dengan tegas, kali ini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kau bilang kau tidak ingin berpisah, jadi kenapa tidak? Kau adalah leluhur takdir. Dan kau bukan kehendak dunia. Jika aku membunuhmu, Ye Lang pasti akan sangat marah dan gila. Pikiran jahat seperti itu adalah yang paling lezat di dunia. Dia menjilat sudut mulutnya dengan rakus, menatap Ye Lang, tidak bisa berhenti. Dia bisa merasakan pikiran jahat yang luar biasa dari Ye Lang. Tapi dia tidak bisa menyerap pikiran jahat ini. Jika tidak, Ye Lang saja sudah cukup untuk memungkinkannya melampaui segalanya. Menjadi kaisar tertinggi dari segalanya. Di atas kehendak dunia. Orang-orang di dunia bisa memanggilnya kaisar. Apa kau benar-benar menganggap dirimu serius? Ye Lang meraih tangan Liu Li dan melayang tinggi di udara. Saat terbit, energi misterius dan tak terbatas yang mengelilinginya melonjak keluar dari batu sumber yang telah tumbuh menjadi pohon raksasa yang berkembang pesat. Kekuatan dunia yang agung meluap dan menyebar keluar. Jubah kekaisaran hitam dan emas melekat di tubuhnya. Membentang ribuan mil. Jubah kaisar berkibar tertiup angin tanpa bergerak. Di atas kepalanya terdapat mahkota kekaisaran yang berwarna-warni. Yang ditempa oleh kehendak langit dan bumi. Kehendak agung dari semua dunia utama mengekstraksi bagian terpenting mereka dan mengubahnya menjadi sepotong batu giok pada saat mahkota kekaisaran berhasil ditempa. Bertatahkan di atasnya, Ye Lang mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota kekaisaran. Hanya dengan menunjukkan aura yang tidak bisa dilihat secara langsung seperti air pasang langit berbintang yang meluap menuju 4 lautan dan 8 hutan belantara. Belum lagi yang tertinggi itu. Bahkan para leluhur Dao yang berada di alam tertinggi dan telah menciptakan Dao mereka sendiri dan leluhur Dao dari Dao utama pun tidak bisa menahan diri untuk berlutut di belakang Ye Lang. Ini adalah tekanan yang tak tertahankan. Ini adalah transformasi tingkat kehidupan. Kamu menyendiri. Ada keterkejutan di mata jahatnya dan getaran dalam suaranya. Ye Lang sama seperti saat pertama kali melakukan perjalanan menembus waktu. Dengan senyum di wajahnya dan tatapan genit di matanya. Angkat tanganmu dan ketuk ringan ke arah sumber kejahatan. Bang! Kejahatan yang cukup untuk mencemari leluhur Dao utama meledak seperti gumpalan asap hijau saat ujung jari Ye Lang jatuh. Kamu terlalu lemah sekarang. Jika kamu berani menunjukkan kepalamu, aku akan membunuhmu dalam... Ye Lang memiliki senyum di wajahnya yang sehangat angin musim semi. Setelah sistem berubah menjadi makanan batu sumber, dia tidak lagi berada di ranah Dewa Domain, tetapi dipromosikan menjadi yang tertinggi. Namun, dia bukanlah leluhur Tao yang telah mengintegrasikan kehendak dunia. Tetapi dia adalah kaisar yang melampaui kehendak dunia dan dapat mengendalikan kehendak dunia. Setelah meledakkan tubuh jahat, Ye Lang dengan santai menunjuk jarinya lagi ke arah puing-puing dunia yang jauh. Dunia itu runtuh lagi dan hancur menjadi ketiadaan. Ye Lang meniup asap hijau dari ujung jarinya dan bergumam pada dirinya sendiri, aku hanya bercandaku akan membunuhmu dalam hitungan detik bahkan jika aku tidak menunjukkan kepalaku. Bab 1882 Kemarahan Nang Wong Qingtian. Kamu telah melampaui kehendak dunia tetapi kamu tidak bisa membunuhnya. Liu Li menatap wajah Ye Lang yang tabah dan bergumam tak percaya. Aku bisa membunuhnya, tapi bagaimana bisa membunuhnya sekali cukup untuk melampiaskan amarah? Ye Lang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dengan sedikit kegilaan jauh di dalam matanya. Kamu tahu sumber kejahatan memaksa Liu Li menghilang di depannya. Akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk mengorbankan sistem pada saat kritis. Di mana aku bisa bertemu Liu Li lagi? Bagaimana bisa membunuh satu orang jahat cukup untuk melampiaskan kebencian ini? Semuanya sudah berakhir sekarang. Setelah Ye Lang menekan sumber kejahatan dengan satu tangan, dia melihat sekeliling ke Luo Qingyu dan gadis-gadis lain yang menantikannya. Dan berkata dengan ringan, pulang. Bintang biru. Ibu kota di luar kediaman lama keluarga Ye.
Biarkan aku masuk, aku ingin melihat Tianming Daozu dengan mata kepala sendiri dan Yelang membunuhku dan bahkan tidak meminta maaf, hanya berencana untuk mengakhiri semuanya. Aku ingin bertanya kepada Taoist Master Tianming apakah dia masih punya akal sehat. Di bawah bujukan dari Taoist leluhur fenomena surgawi dan yin yang. Taoist leluhur tentara yang bangkit kembali menjadi semakin bersemangat. Postur itu tampak seolah-olah dia akan melewati para prajurit dan menerobos masuk ke rumah keluarga Ye. Bing Zuar, bukankah kamu mempersulitku? Aku adalah sopir sekaligus pengawal paruh waktu Tuan. Kamu tidak punya surat undangan dari Tuan, jadi tidak masuk akal untuk bertemu denganmu saat ini. Bisakah kamu berhenti merusak pekerjaanku? Junsi sakit kepala. Tuan muda tidak ada di rumah dan leluhur prajurit di seberang memang dibunuh oleh tuan mudanya. Pada saat ini, jika Bingzu bertemu dengan ibu tuan muda Liu Lihai, pasti akan bisa menuduhnya dengan kata-kata yang benar. Tidak ada yang bisa dia lakukan karena nona mudanya adalah orang yang berbudaya. Kita tidak bisa membiarkan leluhur prajurit ini bertindak terlalu jauh. Tianming keluar dan temui aku. Kau dan aku sama-sama leluhur dari jalan utama. Dan kita telah belajar bersama, bagaimana mengekang sumber kejahatan pada analisis terakhir kita adalah rekan seperjuangan selama ratusan juta tahun orangmu membunuhku tanpa penjelasan. Dan sekarang dia telah menghidupkan kembali jalan agung prajurit bahkan tanpa memberikan penjelasan bagaimana bisa kau berpikir bahwa aku leluhur prajurit adalah mainan yang bisa kau mainkan sesuka hatimu. Bingzu berteriak dengan keras. Bahkan jika Junsi tidak menghentikan mereka Patriark Tao Tianxiang dan Patriark Tao Yin yang keduanya melepaskan tangan mereka dan tidak memaksa masuk ke rumah keluarga Ye. Sebaliknya, dia memanggil Tianming Daozu dan meminta Liu Li keluar untuk konfrontasi. Setelah lama, tidak ada respons dari rumah keluarga Ye. Bingzu menjadi semakin bersemangat, dan semakin dia berteriak, semakin bersemangat dia. Tianming, apakah kamu mengabaikanku? Kamu sekarang bergantung pada Yelang dan Dewa Tertinggi dan kamu merasa bahwa kamu bukan lagi takdir seperti dulu dan bahwa kamu sekarang dapat mengesampingkan kehendak dunia. Kamu bahkan tidak repot-repot untuk berbicara dengan kami. Setelah Bingzu meneriakkan ini, dia merasa sedikit menyesal. Itu agak terlalu berlebih. Terlebih lagi, dia juga mendengar langkah kaki di rumah keluarga Ye. Sayang sekali bahkan dia tidak bisa mendeteksi keberadaan orang luar di sini. Namun kemudian, sesosok anggun terlihat berjalan keluar perlahan dari rumah tua keluarga Ye. Dia memegangi perutnya yang membuncit dengan satu tangan, jelas sekali dia sedang hamil. Ada kemarahan di mata indahnya. Menatap Bingzu yang berteriak di luar pintu. Dia memarahinya dengan suara lembut, apakah kamu sudah selesai? Kakakku sudah tidur, dan kamu harus membangunkannya agar bahagia. Gurgel. Bingzu menelan ludah karena ngeri melihat Yue Tianyin yang begitu dekat dengannya dan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia mengirim transmisi suara ke Daozu Tianxiang dan Daozu Yin yang dengan marah berkata, bukankah kita sudah sepakat bahwa Yelang dan Yue Tianyin akan kembali ke klan bulan untuk mengunjungi kerabat mereka? Mengapa Yue Tianyin kembali? Tianxiang Daozu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, seseorang mengatakan bahwa mereka melihat Yelang di klan bulan. Siapa tahu jika dia telah kembali saat ini. Yin Yang Daozu berkata dengan sinis, tidak mungkin, Bingzu. Kau tidak mungkin berani mempertanyakan Yelang di depannya setelah melihatnya kan kepala balai Daozumu. Mungkinkah kau bahkan tidak punya keberanian untuk mempertanyakannya? Jalan. Bingzu berbalik dan pertanyakan pantatmu. Kamu hanya bisa memilih kesemut yang lunak untuk diperas. Seperti batu di toilet, seperti Ye langit bau dan keras. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, seburan napas dari sisi berlawanan sudah cukup untuk membuatnya berlutut. Bagaimana kamu masih bisa bertanya? Pada akhirnya, bukankah itu hanya kehilangan muka tanpa alasan? 3 leluhur Dao utama dalam kelompok Bingzu seperti tanda di toilet pria umum. Mereka datang dan pergi dengan terburu-buru dan mereka akan bergegas kembali. Cukup bagus kau sudah pulih jika bukan karena saran dari Kak Liu Li. Suamiku tidak akan memikirkan orang seperti itu. Yue Tianyin melihat punggung Bingzu dan memutar matanya dengan kesal. Dia dengan lembut membelai perutnya yang membuncit dan matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya keibuan. Tidak jauh dari sini, di pintu masuk gang di luar rumah tua keluarga Ye, Jin Buhuan yang sudah menjadi yang terkuat dari klan Jinwu sedang memegang sekaleng bir Lei Hua di tangannya. Ketika dia melihat wajah Yue Tianyin, terutama perutnya yang besar, dia mengambil bir itu dengan hati sedih dan meminumnya. Dia menutup kultivasinya sendiri dan bahkan kondisi fisiknya disegel. Pada saat ini, dia tampak seperti orang biasa. Tetap saja orang biasa yang tidak bisa minum. Minum anggur putih dapat dengan mudah menyebabkan blackout. Hanya minum bir bisa membuatnya merasa lumpuh dalam keadaan setengah tidur dan setengah sadar di bawah pengaruh alkohol. Saya adalah orang terkuat di klan Gagak Emas. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan menjadi mata-mata atas kebahagiaan orang lain. Konyol, ini benar-benar konyol. Jin Buhuan meneguk banyak dan tersedak hingga hidung dan air matanya mulai mengalir. Bang! Di sampingnya kaleng-kaleng bir berantakan ditendang keluar dan berterbangan kemana-mana. Si Hao menundukkan kepalanya, menatap Jin Buhuan dan dengan marah berkata, Jin Buhuan, seperti apa rupamu sekarang? Sudah selarut ini, dan kamu masih tidak bisa melepaskannya. Yue Tianyin sudah hamil, dan kamu masih tidak bisa melepaskannya. Tahukah kamu bahwa ketika kamu menangis sendirian setiap malam, Yelang berkeringat? Tidak ada tempat di dunia ini di mana pria tidak bisa hidup seorang pria sejati.
Lahir di antara langit dan bumi, bagaimana dia bisa terperangkap oleh cinta? Bisakah kamu berdiri tegak seperti saya? Si Hao mengutuk dengan keras. Berusaha membangunkan Jin Buhuan. Saat dia menegakkan punggungnya, raungan keras terdengar dari rumah tua keluarga Ye tidak jauh dari sana. Si Hao, akhirnya aku menangkapmu. Kau anak haram kecil, mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Tidak jauh dari situ seorang lelaki tua kekar datang terbang mengangkat meja batu dengan teh di atasnya dan menghantamkannya keras ke arah Si Hao. Si Hao menghindar dengan cepat, namun Jin Buhuan tidak dapat menghindar dan terkena meja batu itu mematahkan tulang kakinya. Brengsek kau! Dalam wujud manusia biasa, Jin Buhuan hendak mengutuk ketika dia menderita bencana yang tak terduga, tetapi ketika dia melihat lelaki tua itu terbang di udara, dia tiba-tiba terdiam. Mengapa kamu tidak berbicara? Si Hao mengerutkan kening, agak bingung. Jin Buhuan menutupi betisnya yang berdarah dan menekuk bibirnya. Itu kakek Yelang dan aku bukan tandingannya sekarang. Orang tua, dendam apa yang kumiliki terhadapmu, mengapa kau mencariku dengan begitu keras? Si Hao melarikan diri sambil berbalik untuk bertanya. Nangong Qingtian menunjukkan giginya karena kebencian. Kaulah satu-satunya yang ingin membunuh nenek Rielang. Jangan sampai aku menangkapmu, atau kau akan mendapat masalah besar. Nangong Qingtian mengejar dan Si Hao melarikan diri. Si Hao tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki. Setelah sebelum meninggalkan bintang biru, dia ditendang di pantat oleh lelaki tua itu dan jatuh menuju bintang di luar bintang biru. Sejauh ini, di dalam kediaman tua keluarga Ye, dua pasang mata perlahan-lahan menarik diri. Ye Lang melihat Liu Li yang perlahan menatapnya dari samping. Terlepas dari terik matahari di langit, dia berkata dengan serius, Liu Li, sudah larut. Kita harus istirahat. Liu Li tersenyum dan tidak mengungkap konspirasi konyol Ye Lang dan mengangguk. Oke. Ketika Liu Li kembali ke kamar pribadinya, Ye Lang mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Pelan-pelan. Di bawah tatapan bingung Liu Li, napas Ye Lang mahkota kekaisaran yang mengumpulkan kehendak dunia muncul dengan megah di atas kepala Ye Lang. Ye Lang melepas mahkota kekaisaran dan meletakkannya di kepala Liu Li. Melihat kulit yang menjadi semakin dan semakin jernih di bawah mahkota kekaisaran, dan tingkah laku agung yang datang bersama mahkota kekaisaran. Nafsu makan Ye Lang menjadi bersemangat, dan dia dengan cepat menarik Liu Li ke dalam rumah. Segera, suara Ye Lang terdengar di kamar tidur eksklusif Ye Liu Li kecil, mari kita buat kesepakatan. Bagaimana kalau kamu mengambil mahkota kekaisaran? Bab 1883 Kota Tianhai. Kota Tianhai. Villa musuh nomor 1 dihiasi dengan lampu dan dipenuhi tamu. Mobil-mobil mewah bagaikan awan dan wanita-wanita cantik bagaikan hujan. Selamat ulang tahun Tuan Qiyu. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Wajah pria tua itu kemerah-merahan, siapa tahu mungkin ada anak laki-laki gemuk lain di antara musuh-musuhnya tahun depan. Mereka yang datang berkunjung semuanya adalah selebritas di kota Tianhai. Saat ini Qiyu Long bukan lagi presiden perkumpulan naga hitam, tetapi ketua markas grup naga hitam. Telah berhasil diputihkan. Banyak keluarga kaya datang dari jauh untuk berkunjung. Tapi ini agak aneh. Masing-masing tim dari keluarga kaya ini membawa seorang wanita bersama mereka. Dia juga seorang wanita papan atas dengan sosok figurista dan lekuk tubuh yang indah di masa jayanya. Begitu mereka duduk, seseorang tidak bisa menahan kegelisahan batinnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Qiyu. Mengapa Nona Qiyu tidak keluar? Saya sedang hamil, jadi tidak nyaman bagi saya untuk bertemu tamu. Qiyu Long melambaikan tangannya dan tidak menganggapnya serius. Orang lain melanjutkan, bagaimana dengan menantu Anda, mengapa dia tidak muncul di hari yang bahagia seperti ini? Secara logika, pertanyaan semacam ini, yang mirip dengan mencari-cari kesalahan, tidaklah pantas dalam situasi ini. Tapi, aku benar-benar tidak bisa menahan antusiasme di hatiku. Siapa yang tidak tahu bahwa menantu laki-laki Tuan Qiyu adalah putra sulung dari keluarga Ye di ibu kota? Siapa yang tidak tahu bahwa menantu Qiyu adalah orang nomor 1 tertinggi di Blue Star? Mereka benar-benar memberikan upaya terbaik mereka hari. Terlepas dari perbedaan antara keluarga utama dan cabang keluarga, satu-satunya tujuan adalah untuk memilih gadis-gadis yang paling cantik. Mereka semua membawa musuh. Mereka semua ingin mengambil kesempatan ini untuk mendekati putra sulung keluarga Ye. Sama seperti Qiyu Long, si ikan kecil yang terbang ke langit dan menjadi naga sungguhan. Ketika satu orang sukses, seluruh keluarga akan mendapat manfaat. Dia sibuk di luar sebagai orang tua. Saya mengerti bahwa ini tidak mudah bagi anak muda, kalau tidak saya akan berada di sana kapanpun Anda menelepon saya. Qiyu Long membuat omong kosong ini sambil tersenyum sinis. Dia melihat sekeliling di bawah. Menatap para sosialita kaya itu, ada sedikit kegembiraan di matanya. Menjadi tua adalah menjadi tua. Tapi itu tidak berarti dia tidak memiliki pemikiran semacam itu. Cinta kilat juga bagus. Terlebih lagi, dia memahami pikiran-pikiran kecil keluarga kaya ini. Dia hanya ingin bergantung pada pohon besar keluarga Ye. Bagaimana mungkin dia mendatangkan begitu banyak pesaing pada putrinya? Ye Lang terlalu muda dan tidak bisa mengendalikan situasi. Mungkin bukan ide buruk untuk membiarkan ayah mertuanya memegang kendali. Zhou Zeqing dari keluarga Zhou telah tiba, dia mempersembahkan salinan Tao Te Ching sebagai hadiah. Pada saat ini sebuah panggilan keras datang dari luar rumah. Tak lama kemudian sang penasihat militer Black Dragon Society, sahabat terbaik Qiyu Jiwell, Zhou Zexing, tiba bersama dengan Qiyu Jiwell. Qiyu Jiwell memegang lengan Zhou Zeqing dan menatap ayahnya sambil tersenyum di wajahnya. Ayah, bacalah lebih banyak buku dan tingkatkan moralmu.
Omong kosong. Itu hanya omong kosong. Qi Yulong sangat marah sebagai seorang putri. Dapatkah kamu mempermalukan ayahmu di depan umum seperti ini? Di antara seluruh keluarga musuh saya adalah kepala keluarga, belum lagi kamu, bahkan jika ibumu datang. Dia tidak akan berani berbicara keras di depanku. Aduh. Tiba-tiba rasa sakit yang menusuk hati datang dari telingaku. Qi Yulong terbangun dari mimpi indah dan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Dari lobi yang ramai, berubah menjadi makan malam keluarga di rumah. Di depannya terhidang makanan mewah. Dan di sebelahnya ada Fang Chu-nya yang sedang menjewer telinganya dengan ganas. Dasar kau orang tua, kau benar-benar tidak jujur. Yelang tidak bisa mengendalikannya, jadi dia memintamu untuk membantunya. Putri kami telah melihat perasaanmu yang sebenarnya. Saat dia berbicara, dia menunjuk tirai air di depannya. Itu adalah sihir mimpi yang telah Qi Yujiwer lakukan sebelumnya. Bahkan pikiran batin Qi Yulong bisa dibaca. Qi Yulong menatap gadis-gadis muda itu dengan keserakahan. Dan memberitahu Fang Chu-nya, aku tidak berniat melakukan apapun padamu, tetapi kau terlihat sangat tidak jujur, bagaimana bisa aku tidak memperlakukanmu? Fang Chu-nya melemparkan pil yang diberikan oleh Ning Qianqian di depan Qi Yulong dan berteriak dengan marah, makan ini. Gurgel, Qi Yulong terbangun dari mimpinya. Melihat pil hitam di depannya menelan ludahnya dan berkata dengan ketakutan, jangan lakukan itu, bagaimana jika ada efek samping? Percuma saja, biarlah begitu. Kamu sudah cukup tua untuk mengurus cucu-cucumu, jadi aku tidak berharap kamu meneruskan garis keluarga. Fang Chu-nya bersikeras. Eliksir ini dibuat oleh Ning Qianqian dan dinamai Kun Schrödinger. Awalnya saya berencana menggunakannya pada Yelang, tapi sayangnya, saya tidak pernah menemukan kesempatan itu. Ning Qianqian yang tidak ingin menyia-nyiakan usahanya hanya bisa mengirimkannya ke Fang Chu-nya melalui Qi Yujiwell. Siapapun yang meminum pil ini hanya akan memiliki perasaan pada objek tertentu. Objek-objek lain semuanya menutup mata seperti kakek Lin Youju. Di bawah tekanan Fang Chu-nya, Qi Yulong merasa bersalah dan harus meminum pil itu di depan umum. Dia berteriak dengan marah, omong kosong, ini hanya omong kosong. Suara serak. Menatap putrinya, Qi Yulong berkata dengan tidak senang, Jiwel, aku adalah ayahmu. Apakah ini caramu bekerja sama dengan ibumu untuk menipu ayahmu? Suara kasar. Apakah ini masuk akal? Bisik. Ada apa berbisik? Suaraku. Tubuhku berbisik. Di mana Yelang? Apakah anak itu Yelang sedang melakukan beberapa trik untuk menyenangkan ibu mertua? Keluarkan dia dari sini, Begitu kata-kata itu terlontar, suara Yelang terdengar dari pintu masuk, dan dia masuk dengan ringan. Tersenyum seperti angin musim semi, ayah mertua saya dengar Anda mencari saya. Gak kata-kata makian yang hendak diucapkan Qi Yulong terhenti begitu saja. Dia menunduk dan terus makan nasi. Ketika Fang Chu-nya melihat Yelang, ibu mertuanya semakin senang melihat menantunya. Dia dengan cepat menarik Yelang untuk duduk di antara Qi Yujiwer dan Zhou Zeking. Sambil menyajikan makanan untuk Yelang Sheng, dia menatap Zhou Zeking dan berkata dengan penuh kasih, Zeking, Luke Godmother tidak berbohong kepadamu kan? Sering-seringlah jalan-jalan dan datang ke ibu baptismu. Aku akan menyiapkan makanan lezat untukmu, kamu bisa menahan lapar, tetapi bayi di perutmu tidak boleh lapar. Di rumahku, ibu baptis lain tidak bisa menjaminnya, tetapi untuk Yelang, selama ibu baptis menggunakan sedikit trik, dia pasti akan datang menemanimu. Fang Chu-nya menepuk suaminya yang sedang makan nasi di sampingnya dengan raut wajah bangga. Zhou Zeking dengan lembut membelai perutnya yang membuncit, menatap Qi Yujiwer di sampingnya, dan bertanya dengan curiga. Logika apa di balik ini? Qi Yujiwer juga bingung, aku juga tidak terlalu yakin, sepertinya itu hukum sebab dan akibat. Selama ayahku mengatakan sesuatu yang buruk tentang Yelang He, dia akan berada di sini. Kedua wanita itu memandang Yelang pada saat yang sama. Jangan tanya aku. Saya juga tidak tahu, setiap kali saya datang ke sini saya bisa mendengar ayah mertua saya mengatakan hal-hal buruk tentang saya. Yelang mengangkat bahunya untuk menunjukkan bahwa dia juga tidak menginginkannya. Setiap kali dia datang, ayah mertuaku yang pelit bertingkah seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Bahkan dia merasa kasihan melihat tampang memalukan itu. Aku kenyang, aku mau keluar dan mencerna makanan. Yelang menghabiskan semangkuk nasi, berdiri, dan berjalan keluar rumah. 1 jam kemudian, di kediaman Mu Yuyan, Lin Youchu menutup kakinya dan meletakkannya di kepala tempat, dengan kepalanya bersandar pada tumpukan selimut. Dengan lembut membelai perutnya, mata indahnya dipenuhi perasaan tidak puas. Jangan khawatir tentang tubuhmu. Mu Yuyan masuk ke kamar dan melirik, lalu mendengus kesal. Apa yang kau tahu? Aku sudah menjadi dewa domain 3 teratai. Selama aku mau, aku bisa bertingkah seperti anak manja dengan Yelang dan menjadi sekuat Daozu. Lin Youchu berkata dengan percaya diri, di levelku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang bayi di perutku? Terlebih lagi, ini adalah periode yang stabil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya saat ini sedang hamil anak tunggal, jadi saya ingin mencoba dan melihat apakah mungkin untuk hamil lagi. Logikanya, itu tidak mungkin. Tapi saya sudah menjadi dewa domain 3 Lotus sekarang. Siapa tahu, mungkin ada keajaiban. Ketika saatnya tiba. Kami orang dewasa tidak akan bisa mengalahkan sekte-sekte kecil itu, seperti sekte Liuli, jadi kami akan mengandalkan anak-anak untuk menang, dan mayoritas akan menindas minoritas. Mu Yuyan terlalu malas untuk menanggapi. Makan saja apa yang sudah siap, dan turun untuk makan nanti. Setelah mengatakan itu,
Tanpa mempedulikan Lin Youchu yang sedang bermimpi sendirian, dia mengambil celemek floral yang bersih dan turun ke bawah untuk mengenakannya pada Lin Wanxing yang berada di dapur. Bu, tidak perlu. Berikan pada Xiaolang. Lin Wanxing mendorong celemeknya ke arah Ye Lang yang sedang membantu. Biarkan Mu Yuyan yang mengikatnya. Wajahnya yang anggun dan bermartabat penuh dengan kebaikan. Lin Wanxing memandang Ye Lang dan Mu Yuyan yang sekarang begitu dekat dan merasa lega tetapi juga sedih. Melihat putrinya, dia menghela napas tanpa daya. Jika aku tahu ini akan terjadi, mengapa aku melakukannya sejak awal? Seandainya aku tahu dari dulu betapa hebatnya Ye Lang, kenapa sekarang ada begitu banyak orang merepotkan di keluargaku? Bagaimana bisa aku berbagi cinta Ye Lang? Untungnya akhirnya putrinya mendapatkan apa yang dia inginkan. Jika tidak, kamu hanya bisa menjadi pengamat yang kesepian melihat orang lain jatuh cinta dan bahagia. Sebagai seorang ibu dia juga merasa bersalah. Xiaolang, pil yang Anda berikan kepada saya terakhir kali luar biasa. Setelah saya meminumnya pinggang dan kaki saya tidak sakit lagi dan leher saya tidak sakit lagi. Apakah obat ini mahal? Ada banyak orang di panti jompo yang ingin membelinya. Lin Wanxing tahu bahwa Ye Lang mampu. Tetapi kita hanya mengetahui sedikit dari keseluruhan. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia Xuan Huang atau bahkan dunia asalnya. Saya hanya tahu cara mengobrol dengan pejabat senior di sanatorium dan meminta obat dari orang lain. Dia hanya menyebutkannya secara kasual. Tentu saja, jika obatnya terlalu mahal, dia tidak akan memaksanya. Ye Lang yang menunjukkan perhatiannya. Kita tidak bisa terlalu bergantung pada Ye Lang karena itu akan menghabiskan Ye Lang. Ya, kami punya sebanyak yang kamu mau, Bibi. Ye Lang tersenyum dan mengeluarkan sebotol penuh pil. Benda ini sangat berharga bagi orang lain. Baginya, itu tidak berbeda dari sampah. Tak satu pun dari mereka layak untuk disimpan dan dapat dibuat kapan saja. Sajikan makanan, dan minta Youchu dan Yurong turun dan mencicipi masakanku. Makanan mewah telah disiapkan dan sementara Lin Wanxing menyapa semua orang, Ye Lang sudah dengan bersemangat menjadi pelayan. Semakin Lin Wanxing melihatnya semakin dia merasa bahwa putrinya diberkati. Ketika dia hendak meninggalkan dapur, seseorang tiba-tiba meraih lengannya. Melihat bahwa itu adalah ibu Lin Youchu, Su Yurong, Lin Wanxing tanpa sadar terlihat sedikit dingin. Dia sudah memiliki beberapa keluhan tentang Lin Youchu yang tinggal di sini. Belum lagi Su Yurong, yang sudah cukup tua juga ikut pindah. Itu membuatnya semakin tidak puas. Wanxing, sudahkah kamu memikirkannya? Ye Lang akhirnya datang ke sini, jadi jika kita ingin bertindak, kita hanya bisa mempercepat prosesnya. Sudah berapa tahun priamu meninggal? Sekarang umurmu sudah bertambah dan kesehatanmu sudah membaik. Seperti seorang gadis muda, tidak diketahui berapa tahun kamu bisa hidup. Apakah kamu ingin terus menjadi janda? Apakah kamu ingin sosokmu yang elegan dan anggun tidak pernah dihargai oleh siapapun? Suara Su Yurong seperti suara iblis terus terngiang di telinga Lin Wanxing. Pipi Lin Wanxing memerah karena malu. Matanya penuh amarah, dia memelototi Su Yurong, merendahkan suaranya dan dengan marah memarahi, kau orang tua tak tahu malu. Sudah kubilang jangan membahas ini lagi, dan kamu masih membahasnya sekarang, kamu tidak punya malu, tapi aku. Lin Wanxing masih punya harga diri. Suamiku sudah mati, tapi suamimu masih hidup. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Su Yurong berkata dengan tidak setuju. Bisa juga mantan suami. Tentu saja. Jika kamu pikir aku tidak berdisiplin diri, kamu sepenuhnya salah. Sejujurnya, di umurku ini, aku sudah menjadi janda selama lebih dari 1 dekade, tetapi dalam 10 tahun ini, pernahkah kamu melihatku melakukan sesuatu yang mengecewakan suamiku? Tidak. Mantan suamiku. Pada analisis terakhir, ini semua demi Yuyan dan Youchu. Ini untuk memperkuat tenaga kerja kita sehingga kita dapat menampilkan kekuatan tempur yang luar biasa bila diperlukan. Hanya dengan cara ini status Yuyan dan Youchu dapat dikonsolidasikan. Kita hanyalah insidentil, setara dengan dayang-dayang dalam zaman kuno. Lin Wanxing menolak bahkan tanpa berpikir. Tidak, sama sekali tidak. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Su Yurong yang tidak tahu malu dan berjalan lurus menuju restoran. Namun ketika dia melihat Ye Lang yang tampan dan elegan duduk di kursi utama, dia tanpa sadar memalingkan muka. Jangan berani berhenti terlalu lama. Tidak peduli seberapa banyak dia mencoba menahan diri. Tidak dapat disangkal bahwa Ye Lang sangat menarik. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh orang. Jika kamu tidak rasional, kamu pasti akan berakhir seperti Su Yurong, orang yang tidak tahu malu. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menyesuaikan suasana hatinya. Kalian duluan saja, aku mau mandi dulu dan kembali lagi nanti. Su Yurong mulai bertingkah seperti iblis lagi dengan sikap bangga. Memutar pinggangnya yang montok dan beberapa pakaian kecil yang sangat hot tersampir di lengan putihnya. Dia berjalan menuju kamar mandi di bawah, memutar langkahnya. Di mata Lin Wanxing, tampilan genit itu benar-benar tak tertahankan untuk ditonton. Benar-benar menakjubkan. Dia merasa bahwa Su Yurong adalah gangguan. Jika kamu terus tinggal di sini, cepat atau lambat kamu akan mendapat masalah. Suara air masih mengalir, dan tiba-tiba sebuah suara ketakutan terdengar dari dalam kamar mandi. Nono, waktunya tidak tepat. Tidak mungkin aku menopause di usiaku, bagaimana mungkin aku berhenti menstruasi tanpa alasan? Lin Youchu, kau penjahat terkutuk. Masalah telah menimpa ibumu. Lin Youchu, kau pengkhianat, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Dengan rambut basah dan hanya dibalut handuk mandi, Su Yurong bergegas keluar dari kamar mandi dengan marah. Dia langsung menuju ke Lin Youchu yang sedang menuruni tangga.
Cakar 9 yin tulang putih mencakar secara acak. Lin Youchu menghindar dan menghindarinya tepat waktu. Ketika dia mendapat kesempatan, dia mendekati ibuku dan berbisik pelan, "Bu," ombak di belakang mendorong ombak di depan. Dan putriku telah mendorongku ke pantai, bahkan jika aku, Lin Youchu, menahan Mu Yuyan. Beban di satu tangan aku masih bisa menjadi tak terkalahkan dalam perebutan fraksi bahkan tanpa trik kecilmu. Aku masih bisa menang. Bab 1884 Su Xiao Xiao bagian 1. Sandiwara di kediaman Mu Yuyan berakhir. Lin Youchu membawa Mu Yuyan dan berpura-pura sangat intim. Kembali ke villa di kota Tianhai bersama Ye Lang. Ini adalah kediaman Ye Lang dan juga rumah Ye Lang dan Su Xiao Xiao di kota Tianhai. Tempat istimewa yang layak dikenang di mana hubungan mereka berkembang dan mencapai terobosan besar. Kita kekurangan satu orang. Xiao Xiao, jangan repot-repot bekerja di dapur kalau kita lapar. Kita bisa pesan makanan dari luar saja. Lin Youchu duduk di meja mahjong dan menyapa semua orang dengan antusias. Su Xiao Xiao yang mengenakan celemek menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, "Youchu, kalian bisa bertanding dengan Kaksue. Kaksue juga bisa melakukannya." Sosok Blood Mandragora muncul di sisi kiri Ye Lang. Seolah-olah dengan komunikasi telepati, Bloody Mandala menekan tombol dadu dengan jari tengahnya. Dengan suara gemerincing, mesin mahjong mulai mengocok kartu. Lin Youchu 1 bambu. Mu Yuyan. Bang. Lin Youchu menarik kartu 2 tube. Mu Yuyan. Bang. Lin Youchu 3 tong. Mu Yuyan. Bang. Mu Yuyan menarik kartu yang ditarik sendiri. Campuran pasang semua warna sama 5 ukiran berturut-turut. 128 poin. Dia mendorong kartu-kartu itu ke bawah Honetu. 344 tabung berturut-turut dan sepasang 9 tabung. Yang merupakan kartu besar. Bloody Mandragora melebarkan mata indahnya, berdiri, dan berjalan menuju dapur. Lin Youchu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu mau kemana?" Mandragora sialan berbalik dengan wajah dingin. "Aku akan pergi mengambil uangnya." "Kenapa pergi ke dapur untuk mengambil uangnya?" Lin Youchu memutar matanya. Mandragora berdarah berbicara dengan sinis, belati rakyat pisau Amerika. Tongkat Inggris. Kembali, mereka tidak curang, mereka hanya beruntung. Ye Lang melambai ke mandala berdarah itu. Trik-trik kecil Lin Youchu terlalu mentah untuk dipamerkan di depannya. Sayang sekali kali ini Lin Youchu tidak berkolusi dengan Mu Yuyan. Itu berarti kamu diberkati dengan keberuntungan dan nasib baik. Setelah bermain beberapa game, Ye Lang menyadari ada sesuatu yang salah. Mu Yuyan dan Lin Youchu sangat beruntung dan sering menang. Jika dia terus seperti ini, dia akan kehilangan seluruh tahunnya di kota Tianhai. Jika itu terjadi, ketika saya kembali ke Longdu, bukankah aku akan ditatap oleh mata penuh dendam Liuli sampai tubuhku penuh dengan lubang-lubang transparan? Tatapan. Tepat ketika Ye Lang yang memiliki seluruh kekuatannya juga bingung ketika menghadapi dua wanita yang sangat beruntung. Di sebelahnya, sebuah kepala kecil berangsur-angsur muncul di atas platform mesin mahjong. Dengan kedua tangan di atas meja mahjong, sepasang mata dengan sayap di dalamnya menatap kartu Ye Lang. Dan ada cahaya di mata indahnya. "Kenapa kamu ingin bermain juga?" Ye Lang mengusap kepala loli gelap itu. Itu adalah pertama kalinya dia melihat loli kegelapan tertarik pada hal-hal selain kucing besar. Tatapan Dark Loli beralih dari kartu ke mata Ye Lang yang membara. Kemudian dia menatap kartu-kartu itu diam-diam tanpa menjawab. Hanya ekspresi konsentrasi itu sudah mengungkapkan pikiran batinnya. "Kamu datang dan Ye Lang meminta Dark Lolita untuk duduk di pangkuannya sambil menunjuk kartu-kartu itu. Meminta Dark Lolita untuk memainkan sebuah kartu dan menyemangatinya. "Kami memelihara babi, dan menang kalahnya seimbang. Ubah seseorang, ubah keberuntunganmu. Lihat apakah kita dapat membalikkan situasi tanpa menggunakan kekuatan eksternal apapun." Jari-jari loli gelap itu terus bergerak di atas 13 kartu. Akhirnya saya memilih kartu 90.000 dan memainkannya. Ini berantakan. Lin Youchu, Mu Yuyan, dan Bloody Mandragora semuanya memenangkan permainan secara langsung. One shot 3 hits. Satu keluarga kehilangan 3 orang. Setelah melihat ini, loli gelap itu menoleh dan menatap Ye Lang. Sayap hitam di mata indahnya menyusut. Dan wajahnya yang lembut penuh dengan rasanya seperti aku mendapatkan kartu besar sendirian. Tidak ada lagi memelihara babi, main saja sendiri. Ye Lang dengan tegas memilih untuk jika dia tidak melarikan diri sekarang, tidak ada yang tahu kemana lubang hitam game Diablo Lolita akan menyeretnya. Meninggalkan meja mahjong dan menyaksikan kartu dimainkan. Melihat loli gelap pulang sendiri dan dengan paksa membongkar lian ke dan menyerang, Ye Lang berhenti menonton. Itu disengaja. Menyaksikan loli gelap jatuh ke dalam lubang, meninggalkan ruang tamu dan datang ke dapur tempat Su Xiao Xiao sibuk. Ye Lang melihat bahwa kondisi Su Xiao Xiao tidak begitu baik saat ini, mata indahnya sedikit merah. Seolah-olah dia sedih tentang sesuatu. Ye Lang melangkah maju dengan cemas memeluk pinggang ramping Su Xiao Xiao dari belakang, meletakkan dagunya di bahunya. Dan berkata dengan sayang, "Siapa yang menindas Xiao Xiaoku?" "Tidak, tidak. Aku hanya senang." Su Xiao Xiao dengan cepat menggelengkan kepala, berhenti memetik, hati kubis menyandar di lengan Ye Lang. Dan berkata dengan lemah, "Aku baru saja menerima pesan dari seorang anak di panti asuhan mengatakan bahwa dia meninggalkan panti asuhan, orang tua kandungnya menemukannya dan ingin membawanya pulang."
Aku ikut senang untuknya. Apakah kamu bahagia? Ye Lang mengerang. Bukannya dia tidak menyadari pikiran kecilnya sendiri. Karena tumbuh besar di panti asuhan, saya telah melihat banyak anak hilang dan orang tua mereka terlahir kembali. Terutama baru-baru ini, Longguo telah diperkuat secara pesat dalam semua aspek. Kasus-kasus yang sulit dipecahkan di masa lalu sekarang dipecahkan satu persatu. Banyak kasus lama yang terlupakan serta beberapa kasus yang tidak dapat diselidiki telah diselesaikan. Di antara mereka ada beberapa pedagang manusia yang semuanya dibawa ke pengadilan. Sebagian besar anak-anak yang diculik itu dapat kembali ke orang tua kandung mereka. Namun, tidak peduli berapa banyak anak dari panti sosial yang kembali ke keluarga mereka, kisah Su Xiaoxiao seperti setetes air di lautan. Tidak ada seorang pun yang pernah datang mencarinya. Su Xiaoxiao bahkan bertanya kepada Chen Ziki tentang hal itu. Tetapi tidak mendapat jawaban. Master Am yang saya tinggalkan. Su Xiaoxiao berbalik. Melemparkan dirinya ke pelukan Ye Lang dan bertanya dengan lemah. Ye Lang tidak menjawab, hanya tetap diam. Dengan kondisi pikirannya saat ini, hanya dibutuhkan sebuah pikiran untuk mengetahui masa lalu dan masa depan Su Xiaoxiao. Namun, dia tidak pernah menyebutkannya atas inisiatifnya sendiri. Aku tidak ingin membuat Su Xiaoxiao sedih. Saya tidak ingin beberapa orang yang tidak layak menjadi orang tua naik ke surga. Jika kamu ingin melihatnya, aku akan membawamu ke sana. Ye Lang tidak menyembunyikannya lagi. Sambil mendekap erat tubuh mungil Su Xiaoxiao di lengannya, pemandangan di sekitarnya berlalu dalam momen yang memusingkan. Waktu berjalan mundur. Ye Lang membawa Su Xiaoxiao melintasi jalan waktu dan kembali ke masa lalu ketika Su Xiaoxiao baru saja lahir. Ini berada di sebuah rumah kontrakan kecil. Dindingnya ditutupi dengan koran-koran menguning untuk mencegah dindingnya mengelupas dan mengotak. Saat ini, ada seorang bayi perempuan cantik yang dibungkus dengan kasur usang menangis dengan keras. Bang! Sebuah tamparan keras mengenai wajah bayi itu. Pria dengan lingkaran hitam di bawah matanya mengutuk dengan marah terus menangis sepanjang hari aku tidak punya susu. Kamu nangis ke siapa sih berisik banget anjing kalau kamu terus merengek aku bunuh kau. Kalau bukan gara-gara kamu bintang sialan kenapa aku rugi tiap hari bangsat kau. Pria itu menendang bayi itu ke ujung tempat tidur dan melanjutkan tidur dengan berselimut. Bayi di dalam selimut itu sepertinya telah memperoleh kekuatan spiritual. Pada saat ini, dia benar-benar cemberut. Tampak sedih dan tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Bab 1885 Su Xiaoxiao bagian 2. Seiring berjalannya waktu, Su Xiaoxiao dan Ye Lang seperti perspektif dewa. Mengamati semua yang terjadi di masa lalu. Ayah Su Xiaoxiao kecanduan judi sebelum dia lahir. Dia terobsesi dengan rumah-rumah judi di dekatnya sepanjang hari dan tidak pernah mau pergi. Dia mengabaikan makanan dan minuman ibu dan anak itu dan hanya peduli tentang hidupnya sendiri. Jika mereka tidak setuju tentang sesuatu, mereka akan mulai berkelahi. Bahkan jika ibu Su Xiaoxiao dipukuli, dia akan tetap melarikan diri. Tetapi Su Xiaoxiao hanyalah seorang bayi pada waktu itu, bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia dipukuli lagi dan lagi, merasa dirugikan dan tidak berani mengeluarkan suara. Penampilan menyedihkan itu membuat kelopak mata Ye Lang berkedut. Setelah beberapa waktu berlalu, ayah Su Xiaoxiao memiliki hutang judi yang sangat besar dan pergi begitu saja. Akibatnya, Ibu Su Xiaoxiao harus mengambil perhiasan yang disembunyikan di dinding dan pergi sebelum penagih utang datang ke pintu. Sebelum pergi, dia melirik putri kandungnya yang masih berada di dalam buayan, matanya memerah. Dan dia berkata tanpa daya, Xiaoxiao, bukan berarti ibu kejam, tetapi ayahmu adalah orang yang sangat jahat. Ibu sudah menjagamu dan kamu tidak cukup makan atau tidur kamu hanya harus berharap yang terbaik dan melihat apakah kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup. Tinggalkan saja sebuah kalimat dan sebuah. Ibu Su Xiaoxiao juga meninggalkan Su Xiaoxiao. Kemudian, di antara mereka yang datang untuk menagih utang, ada orang yang berhati baik yang melihat bahwa Su Xiaoxiao itu lucu dan teringat pada putrinya yang baru lahir. Daripada menjualnya, dia dikirim ke panti asuhan di halaman tua yang saat itu masih sangat bobrok. Siapa ini? Su Xiaoxiao. Yang sedang mengamati dari samping telah memegangi lengan Ye Lang. Akhirnya dia melihat orang baik hati yang tampak familiar. Dia memandang Ye Lang dengan curiga. Ayah Qi Yulong Jewel. Ye Lang mengangguk perlahan sebagai penegasan. Dia menatap Su Xiaoxiao yang tampak kehilangan dan berkata dengan sedih. Apakah kamu ingin terus menonton lama setelah ayah kandungmu pergi? Dia menipu gadis lain dan memulai sebuah keluarga dengannya namun. Tidak lama setelah itu, dia hancur lagi di tangannya. Adapun ibumu, dia tidak memiliki pengalaman yang terlalu berat. Dia baru saja menemukan seorang pria jujur, menikah, dan menjalani kehidupan yang relatif damai. Su Xiaoxiao ragu sejenak dan melanjutkan. Aku ingin bertemu ibuku. Bagus. Ye Lang selalu menanggapi permintaan. Dia membawa Su Xiaoxiao langsung ke waktu 10 tahun setelah titik waktu ini. Keduanya muncul di sebuah kedai mie yang sangat tua. Ada sepasang di dalam yang sibuk dan rajin bekerja. Dia juga memiliki seorang putri yang sangat bijaksana. Meskipun dia masih sangat muda dan duduk di kursi roda, dia bijaksana dan memutar kursi roda dengan tangannya, dan membereskan piring untuk setiap meja. Go, pergi. Kamu belum selesai makan, tidak ada toilet di warung mie. Aku keluar untuk menggunakan toilet lalu aku buru-buru membereskan piring. Apa kamu tidak lihat kalau aku belum selesai makan mie? Seorang wanita cantik dengan riasan tebal menarik seorang gadis kecil yang cantik kembali ke tempat duduknya mendorong Lin Xier muda ke samping dan kembali ke dapur dengan mata merah. Mengapa wanita itu begitu galak? Mengapa dia begitu peduli pada seorang anak? Ibu Lin Xier sangat marah.
Ayah Lin Xier menggulung lengan bajunya dan hendak pergi berdebat dengan wanita itu. Lin Xier dengan cepat menarik orang tuanya. Mengangkat kepalanya dengan tegas memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya ayah. Bu, aku tidak dianiaya. Jangan bertengkar dengan pelanggan, kalau tidak. Akan ada satu pelanggan yang berkurang dan kita akan menghasilkan lebih sedikit. Lin Xier cemberut dan berkata selain itu yang salah sejak awal adalah Xier. Tidak ada yang memarahiku karena memiliki kaki yang lumpuh. Orang tua Lin Xier kembali ke dapur tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan terus menguleni adonan namun kali ini mie-nya lebih asin daripada sebelumnya. Di dalam kedai mie, wanita itu memutar matanya penuh kebencian ke arah dapur yang tak henti-hentinya, lalu menatap putrinya yang cantik dan mengajarinya dengan ramah, Xiao Xi. Jangan mencari pria seperti ini di masa depan. Dia tidak punya kemampuan, dan dia bahkan tidak punya uang untuk mengobati penyakit putriku. Dia bahkan tidak punya kepercayaan diri untuk melampiaskan amarah. Jika kamu ingin mencari seseorang, carilah yang kaya dan berkuasa. Tidak apa-apa mengecewakan siapapun, tetapi jangan mengecewakan dirimu sendiri. Ibu akan tetap mengandalkanmu di usia tuanya. Gadis cantik itu sudah terbiasa nakal dan berkata dengan tidak senang, aku tahu. Aku tahu kau sudah membuat telingaku kapalan dan air liurku menyembur ke dalam mie-nya sangat jorok. Wanita itu berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa berbicara kepada ibumu seperti itu? Aku mengajarimu semua ini karena aku peduli padamu, jika tidak, kamu tidak akan pernah bahagia dalam hidupmu. Jika kamu pikir aku tidak patuh maka kamu bisa memberiku adik perempuan, jika tidak, kamu bisa memberiku seorang adik perempuan sebelum kamu bisa pergi dan mengurus kakak perempuan yang lebih tua alih-alih menggangguku sepanjang waktu. Gadis cantik itu membalas. Wanita itu melirik pemberitahuan orang hilang yang ditempel di dalam kedai mie. Di situ ada foto Su Xiao Xiao saat dia masih bayi. Dia memalingkan kepalanya tanpa peduli dan tersenyum pada putrinya Xiao Xi. Omong kosong, apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu adalah satu-satunya putriku, putri. Saat dia mengatakan ini, wanita itu dengan cepat memeluk putri cantiknya dan menciumnya dengan keras. Su Xiao Xiao yang sedang menonton dari samping memiliki rasa iri di mata indahnya. Mereka yang iri meneteskan air mata. Dia menatap Yelang dan berkata dengan lembut, bisakah aku berbicara dengan ibuku? Yelang Su Xiao Xiao yang berada dalam keadaan vakum berubah menjadi aliran cahaya dan disuntikkan ke dalam tubuh gadis Xiao Xi. Di bawah bombardir dan pengajaran wanita yang berulang-ulang, Su Xiao Xiao meminjam tubuh adik perempuannya, Xiao Xi, mendongak menatap mata ibunya yang penuh kasih, dan berkata dengan antusias, Ibu, aku akan mendengarkanmu di masa depan. Aku akan menemukan seorang anak laki-laki yang sangat mencintaiku. Dia sangat tampan dan sangat mencintaiku. Dia adalah anak laki-laki terbaik di dunia dan anak laki-laki yang paling aku cintai. Oh, kau cukup ambisius. Tidak cukup hanya tampan dan mencintaimu. Dia harus kaya dan berkuasa. Wanita itu mencubit wajah putrinya dengan sayang. Su Xiao Xiao tidak berkomentar dan melanjutkan dengan mata indahnya yang penuh semangat, Bu. Terima kasih telah melahirkanku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertemu dengan anak laki-laki yang aku cintai dan yang mencintaiku. Terima kasih. Kata terima kasih yang lirih menghilang dan kesadaran Su Xiao Xiao juga tertarik keluar dari tubuh Xiao Xi. Dia menyeka air mata dari matanya. Dalam sungai waktu yang panjang, abaikan aliran waktu. Dia hanya menatap mata Yelang yang dalam, berdiri berjinjit. Memegang pipi Yelang dan memeluknya dengan hangat. Ciuman ini berlangsung lama. Jarak yang ditempuh juga sangat jauh. Langsung dari warung mie Laolin lebih dari 10 tahun yang lalu berciuman hingga ke dapur villa saat ini. Setelah waktu yang lama, Su Xiao Xiao perlahan mundur. Bersandar di lengan Yelang dan berbisik dari lubuk hatinya, Guru, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Yelang memeluk Su Xiao Xiao dengan mesra dan juga memberikan respons, cinta-cinta, hei hei hei. Mari kita bicarakan. Jangan gunakan kekerasan. Saya mengakui kesalahan saya, apakah itu tidak cukup? Ini bukan taruhan. Saudari Dark Daozu, mohon tunjukkan belas kasihan. Keindahan damai dari hubungan dekat Yelang dan Su Xiao Xiao terganggu oleh teriakan minta ampun Lin Youchu yang tajam di ruang tamu. Mendengar ini, Yelang mengetahui bahwa rencananya telah berhasil, dengan cepat melangkah maju dan memberikan penilaian yang adil. Yukuyu mengatakan ini jadi kemenanganmu sebelumnya tidak sah. Yelang, kau menindas orang, kau melakukannya dengan sengaja, kau sengaja membiarkan leluhur Dao kegelapan menggantikanmu, tahu bahwa dia tidak berniat mengakuinya. Lin Youchu mengerutkan bibirnya dan melirik loli gelap yang marah. Setelah mengetahui taruhannya, loli gelap sudah kalah. Jika aku terus meminta lebih banyak taruhan, aku khawatir hidupku akan berada dalam bahaya, jadi aku tidak punya pilihan selain menerima kekalahan. Fiu. Su Xiao Xiao yang berada di dapur melihat adegan ini dan tidak bisa menahan tawa. Xiao Xiao Yure masih tertawa. Lin Youchu sangat marah. Mu Yuyan juga menatap Su Xiao Xiao dengan sedih sambil mengeluhkan ketidakadilan. Mandragora berdarah datang ke sisi Su Xiao Xiao dan mengingatkannya dengan tenang. Aku juga telah memenangkan hak untuk menggunakan Yelang lebih dari 100 kali dan aku akan memberimu setengahnya. Maka menyerah hanya berarti kehilangan setengah. Oke. Su Xiao Xiao menatap loli gelap itu dengan ragu-ragu dan berdiskusi dengannya. Kekecewaan di matanya berangsur-angsur digantikan oleh senyum hangat. Dia mengubur semua kenangan buruk di benaknya jauh di dalam hatinya. Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang dia bisa berada di sisi tuan muda. Dan ada begitu banyak saudari baik yang ceria dan peduli padanya. Apalagi yang bisa kau minta? Jangan iri pada orang lain. Sesu Xiao Xiao sudah menjadi gadis paling bahagia di dunia. Bab 1886 Su Xiao Xiao, aku lapar. Lin Youchu tahu bahwa percuma saja berdebat dengan loli gelap itu.
Untungnya, Yelang ada di sini. Kalau tidak, bahkan jika loli gelap itu tidak membunuhnya, dia tetap akan memukulinya habis-habisan. Aku benar-benar tidak peduli dengan orang bodoh ini. Aku melihat Su Xiaoxiao berjalan maju memeluk lengannya. Dan menggoyangkannya. Xiaoxiao, aku lapar. Su Xiaoxiao menoleh ke belakang dan melirik dapur yang belum sepenuhnya siap. Merasa sedikit malu, katanya sedang memasak. Kenyataannya dia sedang membalas pesan dan kembali ke masa lalu dengan tuan muda. Saya tidak melakukan banyak pekerjaan dan saya bahkan belum mencuci bersih inti kubis. Ayo kita keluar untuk camilan tengah malam di kedai Mi Laolin. Mu Yuyan juga memperhatikan rasa malu Su Xiaoxiao dan dengan simpatik membantunya. Semua orang di grup tidak keberatan dan mengepung Yelang. Dia berjalan menuju rumah Mi Laolin dengan angkuh. Banyak pejalan kaki berhenti di jalan. Entah itu Su Xiaoxiao, Mu Yuyan atau gadis-gadis lain. Yang mana dari mereka yang tidak cantik? Terlebih lagi, beberapa wanita sekarang telah mencapai kondisi tertinggi. Meskipun belum mengintegrasikan jalan-jalan masa lalu itu, ia tetap memiliki aura yang terkendali. Temperamen semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Aku merasa seperti baru. Mereka semua terpukau oleh keindahannya. Kebencian dan kecemburuan yang tak terbatas segera muncul terhadap Yelang. Laolin Noodle House masih ramai dikunjungi pada malam hari. Ada aliran tamu yang konstan. Toko yang luas itu hampir setengah penuh. Bahkan di area yang sibuk sekalipun, tidak ada arus pelanggan seperti itu selama periode waktu ini. Yelang, kenapa kamu ada di sini? Duan Mulan yang sedang makan mie di toko, menyeruput mie itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika dia melihat Su Xiaoxiao dan gadis-gadis lain di belakang Yelang, matanya menjadi suram kembali. Aku di sini untuk camilan tengah malam. Tapi, kenapa kamu tidak tinggal di ibu kota? Kenapa kamu di sini? Apakah kamu di sini untuk mencari sial? Yelang bertanya dengan nada geli. Dia tidak menyangka bahwa ada persahabatan seperti itu antara Duan Mulan dan muridnya, Lin Xiao. Di tengah malam, dia masih datang untuk mengurus bisnis kedai mie muridnya. Siar mana yang sedang kamu cari? Kedai Mi Laolin sekarang mempekerjakan orang di malam hari, dan Lin Xiao sama sekali tidak ada di toko. Lin Youchu maju menatap Duan Mulan yang sedang makan mie sendirian. Dan dengan kejam mengungkap pikiran kecilnya. Tidak lebih dari sekadar sendirian larut malam, merasa kesepian dan kedinginan. Jadi dia bergegas ke sini. Tetapi ketika dia tiba di kota Tianhai, dia ingat bahwa dia sendirian, dan dia juga takut ada seorang pemuda yang bersembunyi di pihak kita. Saat menyebut pemuda itu, Lin Youchu menatap loli gelap itu untuk beberapa saat. Apakah kamu sedang memarahi? Sayap hitam di mata indah loli gelap itu bergerak cepat. Jelas sekali perasaan kalah belum hilang. Bagaimana bisa Lin Youchu menggelengkan kepalanya dengan cepat dan menyanjungnya? Aku memujimu karena berani, tidak takut, dan jujur. Loli gelap itu memiliki wajah tegas dan jelas tidak mempercayainya. Lin Youchu diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu buta dan hanya bisa mengatakan omong kosong dalam perjalanan ke sini. Barusan apa yang dikatakan gadis itu benar-benar tepat. Gadis pemberani seperti kamu dan Yelang berdiri bersama benar-benar pasangan yang cocok. Swish. Loli gelap berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas kembali ke arah asalnya. Apa yang akan kamu lakukan? Yelang bertanya dari belakang. Suara loli gelap itu datang dari jauh. Aku akan pergi mencari gadis itu dan memintanya untuk mengatakannya lagi. Bang. Yelang berbalik. Mengetuk dahi Lin Youchu dan memarahi dengan marah. Lain kali jangan membodohi loli gelap lagi. Kamu tahu dia bodoh, tapi kamu masih menggodanya lain kali saat dia memukulmu. Jangan biarkan aku memohon ampun. Aku tahu. Lin Youchu cemberut dan setuju dengan enggan. Dia bisa mengabaikan orang lain. Tetapi dia tidak pernah berani menghadapi loli gelap itu secara yang kejam takut pada yang kasar dan yang kasar takut pada yang putus asa. Jelas. Dark Loli termasuk dalam kategori yang terakhir. Ketika mereka menangkapnya, mereka memukulinya sampai mati. Dia sama sekali tidak merasa nyaman ketika dipukuli oleh seorang pria gemuk. Dia hanya merasa sangat tertekan. Jika itu hukuman fisik Yelang, siapa yang tahu dia bahkan mungkin bertindak lebih jauh. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Lin Xiao dan Lin Xingyang dia temui di dunia Xuan Huang datang bersama. Dia mengambil alih pekerjaan karyawan dan secara pribadi menyajikan beberapa mangkuk mie daging sapi yang hanya berisi daging sapi kepada Yelang, ketika beberapa orang sedang duduk di penghalang kecil sambil mengobrol dan tertawa. Di luar penghalang, seorang ibu dan anak datang di bawah perlindungan malam. Xiao Sido, kamu masih ingat rumah makan Mi Laolin ini? Ibu sering membawamu ke sini untuk makan saat kamu masih kecil. Wanita tua itu sedang memeluk seorang gadis bernama Xiao Si. Dengan air mata berlinang. Makan ini sekali. Xiao Si memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia memanggil staf dan memesan 2 mangkuk mie. Sambil menyeruput mie, dia sibuk membalas pesan di ponselnya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Menatap wanita tua di depannya dan dengan sungguh-sungguh memperingatkannya lagi, hanya kali ini saja, tidak akan pernah ada lain waktu. Aku memberitahu pacarku bahwa aku seorang yatim piatu. Aku sudah memasukkan buktinya. Jika dia tahu bahwa aku memiliki ibu sepertimu yang sudah menikah lagi 3 kali, dia pasti akan curiga bahwa anak yang dilahirkan tikus bisa menggali lubang. Saya hanya punya satu kesempatan ini. Jika saya melewatkannya, saya tidak akan pernah bertemu tuan muda seperti itu lagi dalam hidup saya. Saya harap Ibu tahu, ibu tahu. Wanita itu mengangguk dengan canggung, dan ketika dia menundukkan kepalanya, air mata jatuh ke wajahnya. Dapat dikatakan bahwa semua yang dia alami selama bertahun-tahun disebabkan oleh dirinya sendiri. Dia tidak membenci orang lain, dia hanya membenci dirinya sendiri karena begitu tidak berperasaan.
Namun satu-satunya orang yang tidak pernah dia kecewakan adalah putrinya, Xiaoxi. Saya menemukan putri saya bukan karena hadiah atau apapun. Dia hanya ingin putrinya sering mengunjunginya. Lihat saja, tidak perlu mengubah hidupnya saat ini. Mie saya sudah habis, jangan temui saya lagi lain kali. Xiaoxi mendorong sisa mie ke samping, memberikan instruksi lagi, dan kemudian bersiap untuk pergi dengan tergesa-gesa. Ketika dia berdiri, sebuah lengan yang kuat menekan bahunya, mengangkat dagunya, dan menatapnya dengan takjub. Kecantikan kecil. Kamu sangat cantik. Bang. Xiaoxi menepis tangan pria itu dan berteriak menggoda saya. Kamu buta, apakah kamu tahu siapa pacarku? Dia adalah putra sulung dari keluarga Ye di Longdu. Tuan muda Ye. Pria berkepala persegi panjang itu menoleh ke pengikutnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu keren? Beberapa pengikut menggelengkan kepala dengan bingung, saya tidak tahu. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Aku hanya tahu bahwa makhluk agung yang keluar dari kediaman Kaisar Xuan Yu di dunia Xuan Huang memang bermarga Ye. Ada banyak orang dengan nama belakang Ye di dunia. Lagi pula, bagaimana mungkin pria itu tertarik pada hal seperti itu? Pria berkepala persegi panjang itu mengangkat tangannya dan berkata bahwa dia pergi, jangan ganggu orang lain. Bab 1887 Klan Rubah di Laut Tambang. Yelang, apakah ini kekasihmu? Lin Youchu, yang berada di dalam penghalang, memandang Yelang dengan terkejut. Mu Yuyan dan gadis-gadis lainnya sedang melihat Su Xiaoxiao. Bagaimanapun juga, gadis bernama Xiaoxi ini agak mirip dengan Su Xiaoxiao sampai batas tertentu. Dia adalah sepupu dari putra istri keponakan paman kedua. Dia kemudian mengubah nama keluarganya menjadi Ye. Yelang menghitung hubungan dan akhirnya menemukan kemungkinan kerabat dari pacar Xiaoxi. Jangan khawatir tentang mereka. Yelang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Xiaoxi ini bahkan ibunya sendiri tidak mengenalinya. Dihukum sedikit bukanlah hal yang buruk. Untuk ibu Xiaoxi, dia sendiri yang menyebabkan ini. Dia melihat beberapa gambar dari majikan muda dari dunia kristal yang muncul. Nanti saya harus pergi ke dunia ini di mana saya beruntung dan belum mengalami malapetaka apapun. Pada titik ini, tidak banyak perhatian yang dibutuhkan. Di luar penghalang, tuan muda dari alam kristal masih menculik Xiaoxi dan mendorong ibu Xiaoxi yang mencoba menghentikannya. Tidak, kamu tidak boleh menyakiti Xiaoxi. Tolong, lepaskan dia. Wanita itu bersujud kepada pria berkepala persegi panjang dan memohon ampun. Siapa yang berani mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Tuan muda dari alam kristal mengangkat kakinya dan hendak menendang wanita itu. Saat ini juga, sebuah batasan menghantam betis tuan muda batu kristal yang telah menendang. Dia terpaku di udara, tidak bisa bergerak. Su Xiaoxiao berjalan keluar dari penghalang, merasakan penindasan yang dibawa oleh alam. Tuan muda batu kristal dan rombongannya sangat terkejut hingga keringat membasahi punggung mereka. Tinggalkan bintang biru. Suara dingin Su Xiaoxiao tidak memberikan ruang untuk keraguan. Fak. Ketika para tuan muda dari dunia kristal melihat Su Xiaoxiao, mereka semua berlutut dengan bunyi gedebuk. Mereka yang belum memasuki alam Xuan Huang tidak tahu betapa hebatnya Su Xiaoxiao di depan mereka. Hanya ketika seseorang mencapai Xuan Huang dan memiliki status tertentu, melihat Su Xiaoxiao akan seperti lalat capung melihat langit biru. Ini adalah salah satu entitas yang secara umum diakui untuk tidak diprovokasi. Dia adalah wanita cantik yang keluar dari istana Kaisar Xuan Yu. Dahulu kala ada seorang putra tidak tahu berterima kasih dari Dewa Domain Tiga Teratai yang diam-diam mengakui cintanya kepada Su Xiaoxiao. Saat berikutnya pengikut kepercayaan pria itu datang langsung ke pintu dan membakar sarang Dewa Domain Tiga Teratai menjadi abu dengan ledakan api surgawi. Bahkan dewa-dewa alam Tiga Lotus akan menjadi abu jika diprovokasi, apalagi bidang kristal di sudut-sudut terpencil mereka. Tuan muda batu kristal melarikan diri dengan panik bersama para pengikutnya. Wanita itu pingsan di toko mie, mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat Su Xiaoxiao, matanya penuh dengan keterkejutan. Seketika dia melihat Su Xiaoxiao dengan suara bergetar dan berkata, Xiaoxiao. Apakah kamu Xiaoxiao? Dia berdiri berjalan ke arah Su Xiaoxiao menggenggam lengannya dengan kedua tangan. Dan berkata dengan semangat, Xiaoxiao, aku ibumu. Tubuh kecil Su sedikit gemetar. Dia melepaskan diri dari tangan wanita itu dan mundur ke dada Yelang yang telah berjalan keluar dari penghalang. Dia menoleh ke belakang dan bertemu dengan tatapan Yelang. Mata indahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana bisa seorang ibu melakukan hal seperti itu? Itu jelas di kota Tianhai. Dan aku jelas melihat pemberitahuan mencari kerabat. Namun, wanita ini tidak pernah sekalipun datang menemui. Sekarang setelah melihat bahwa dia memiliki status yang luar biasa, dia bergegas maju untuk mengenalinya terlepas dari segalanya. Hal yang paling penting adalah Su Xiaoxiao memahami pikiran wanita di depannya. Dia ingin menggunakannya untuk mendapatkan kembali perhatian Xiaoxi padanya. Dia Su Xiaoxiao juga putrinya. Tidak pernah melakukan kesalahan apapun tetapi ditinggalkan saat masih bayi. Kesalahan apa yang dia lakukan hingga pantas mendapatkan orang tua? Bu, aku menyukainya. Bisakah ibu membiarkan adikku memberikannya padaku? Saat Xiaoxi melihat Ye Langshe, dia sangat tertarik dengan aura yang terpancar darinya. Sedangkan untuk pacarnya, sudah lama dilupakan. Di bawah tatapan Yelang, Xiaoxi mengikuti naluri tubuhnya dan langsung ke intinya dalam meminta wanita itu apa yang dia inginkan. Ada sedikit keraguan di benak wanita itu. Bukannya aku berpikir ini buruk. Aku hanya khawatir bersikap terlalu langsung akan membuat Su Xiaoxiao tidak senang. Namun tatapan Yelang membuat wanita itu bertindak sepenuhnya sesuai dengan kata hatinya. Wanita itu membawa Xiaoxi maju dan memohon pada Su Xiaoxiao.
Aku tidak pernah meminta apapun padamu. Bisakah kamu memenuhi keinginan Xiaoxi? Ini adalah satu-satunya waktu aku akan memohon. Bang! Dalam langkah yang jarang terjadi, Su Xiaoxiao menamparkan Xiaoxi, menyebabkan dia terhuyung ke tanah, dan memarahinya dengan suara lembut. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang putri atau seorang istri. Sebelum pergi, Su Xiaoxiao menatap wanita itu dengan tenang, aku juga bukan. Dalam perjalanan pulang, Lin Youchu mencibir, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Wu Yuyan jarang setuju. Memang jarang, tetapi yang disebut Xiaoxi mungkin juga tidak berguna. Dia melirik Yelang. Saya terpesona oleh Yelang. Pria jahat itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sekali Anda bertemu Yelang hidup Anda akan hancur. Fantasi indah Su Xiaoxiao di dalam hatinya telah hancur. Tapi Xiaoxi berbeda, dia akan selamanya tenggelam dalam fantasi ini tetapi tidak akan pernah bisa mewujudkan mimpi yang tak terjangkau itu. Xuan Huang World Crystal Plain. Segera setelah Tuan Muda Batu Kristal kembali ke dunianya sendiri, dia menyadari betapa pentingnya kekuatan. Buka tambang untukku. Mulai hari ini, buka tambang tanpa henti. Aku ingin menerobos untuk menjadi Dewa Domain. Mengikuti perintah Tuan Muda. Tambang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh mesin planar kristal yang berjalan dengan kecepatan penuh mulai menambang biji secara berlebihan di tengah suara dengungan. Di salah satu tambang, seorang ibu dan anak perempuan dengan wajah biasa dan telapak tangan berdarah melambaikan sekop penembang dan terus menggali ke dalam tambang yang keras. Plop! The Fox Queen Hu yang telah mengubah penampilannya merosot ke tanah menggelengkan kepalanya. Memandang Hu Bingqin dan berkata, tidak, jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan pernah bisa menembus tingkat ke-9 dari alam magis. Di tambang ini, banyak energi yang dibutuhkan untuk menggali bijinya. Persis seperti yang dirancang. Jika Anda ingin menambang biji yang memenuhi standar, Anda harus mengorbankan sisa energi untuk terobosan. Jika dia gagal menambang biji yang memenuhi standar, cambuk duri hukuman akan menguras seluruh kekuatan. Begitu wilayah seseorang menembus tingkat ke-9 dari alam kekuatan magis. Seseorang akan jatuh ke dalam lingkaran setan ini. Di tambang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh planet kristal terdapat kelompok orang di tingkat ke-9 dari alam kekuatan supernatural. Tidak ada seorang pun di alam void yang hancur. Atau lebih baik aku pergi dan tidur dengan penjaga void yang hancur itu. Setidaknya ibuku dan aku tidak perlu terus menambang biji dengan cara yang sulit ini. Ratu Rubah memandang Hu Bingqin dan memberikan saran. Berharap untuk mengubah situasi saat ini. Dengan kemampuannya, dia sepenuhnya mampu membuat orang itu di alam kekosongan hancur merasa sangat bahagia. Buatlah mudah bagi mereka. Sama sekali tidak, Hu Bingqin yang telah mengubah penampilannya. Menggelengkan kepalanya tanpa berpikir dua kali, jika andai Bu Suri terungkap. Penjaga alam kekosongan yang hancur pasti akan mencurigaiku sekali kepolosanku hancur jika aku bertemu Yelang lagi aku tidak akan menarik lagi. Kamu terus memanggilnya Yelang sudah ratusan tahun jika Yelang benar-benar memiliki kemampuan mengapa dia belum mencarimu. Ratu Rubah mengutuk dengan marah, kamu adalah putriku, kamu harus memperlakukan pria-pria itu sebagai mainan mengapa sekarang seperti ini. Kamulah orang yang tanpa malu ingin dipermainkan. Hu Bingqin tetap diam. Penambangan masih terus berlanjut. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, aku sedang berjudi apakah aku menang atau kalah, aku bertanggung jawab untuk diriku sendiri. Begitu kata-kata itu jatuh seluruh bidang kristal bergetar hebat. Rasanya seperti langit runtuh. Tak terhitung jumlah ranjau yang meledak. Di tambang kristal peri yang paling megah, semua bidang kristal tingkat tinggi berubah menjadi abu dalam sebuah ledakan. Di langit yang penuh, sesosok tubuh muncul di depan ibu dan anak Ratu Rubah. Yelang, suara Ratu Rubah itu bergetar. Ketika dia melihat Yelang, ada air mata panas di mata Hu Bingqin yang menawan dan pada saat ini mereka meledak. Yelang memandang Hu Bingqin yang bersemangat dan berkata dengan senyum tipis. Selamat, Anda memenangkan taruhan. Bab 1888 Alam Ki dan Darah. Alam Ki dan Darah. Di hutan elf terdapat Ratu Yin Yao Tuan Yunxiang dari kota pejabat perempuan Yuling. Wu Xianer dan Ratu Elf. Mereka semua melihat pohon suci yang runtuh dari jauh. Bisakah ada antisipasi di mata indah Ratu Elf? Ini adalah pohon suci para elf dan tempat lahir yang membesarkan mereka. Jika pohon suci tidak dapat dihidupkan kembali, seluruh ras elf secara bertahap akan punah. Guru berkata dia bisa diselamatkan, jadi tentu saja dia bisa diselamatkan. Pohon sakral ini melibatkan asal mula Jalan Agung Halbert dan juga Jalan Agung Halbert yang lama. Bahkan Cu Yuan saat ini akan kesulitan untuk menghidupkannya kembali. Cu Yuan mengeluarkan sebotol obat yang diberikan oleh Yelang. Di depan beberapa wanita, dia perlahan-lahan menuangkan obat ke pohon keramat yang tumbang. Bas bas bas. Saat obat itu jatuh, pohon keramat yang membusuk mulai hidup kembali dan mendapatkan kembali vitalitas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di depan mata semua orang, pohon suci yang tumbang ini berdiri tegak seolah-olah telah meminum sildenafil dan mencapai langit. Dalam sekejap, pohon suci itu kembali ke posisi tegaknya semula dengan kanopi seperti payung yang menutupi langit. Ini belum berakhir. Pohon keramat itu tumbuh semakin tinggi dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh mata telanjang. Segera menembus penghalang dimensional dari bidang ki dan darah dan langsung menuju langit berbintang. Saat pohon keramat sedang dipelihara, sang ratu memegang tongkat kerajaan elf juga menerima umpan balik.
Pikirannya menjadi semakin terbuka. Seolah-olah pinggang ramping yang bisa dipegang dengan satu tangan akan hancur dalam detik berikutnya. Nggak mungkin, lebay banget. Wu Xianer melihat Ratu Elf yang tumbuh lebih besar dan berkata dengan tidak senang, apa kamu ingin membuat Ye Lang mati lemas? Apakah kamu mencoba menyelamatkan pohon suci para elf, atau kamu berencana untuk memperbesar payudara? Ratu Elf terlalu malas untuk berdebat dengan Wu Xianer. Asal-usulnya. Sampai batas tertentu terkait dengan pohon sakral. Ketika pohon sakral runtuh dia memblokir koneksi dan dampaknya sangat lemah. Ketika pohon sakral hidup kembali itu secara alami membuka koneksi aslinya dan diperkuat. Dia tidak pernah menyangka bahwa peningkatannya akan sebesar ini. Saya tidak punya pengalaman sebelumnya di bidang ini. Chu Yuan, kemana pohon sakral ini mengarah? Jangan memprovokasi iblis apapun, jika bidang ki dan darah diserbu. Kamu tidak mampu menanggung konsekuensinya. Wu Xianer melihat ke arah Chu Yuan, seolah bertanya, tetapi sebenarnya memarahi. Dia dan Chu Yuan tidak pernah cocok. Ada kebencian. Ngao Se telah mencapai keinginannya dan menjadi kekasih Ye Lang. Tidak perlu khawatir tentang Chu Yuan lagi dan aku bisa menghubunginya sesuka hati. Aku juga tidak yakin tapi mungkin mengarah ke dunia Xuan Huang. Chu Yuan menjawab dengan lembut. Sisi lain dari pohon keramat seharusnya adalah istana Kaisar Xuan Yu di dunia Xuan Huang dan pohon keramat ini juga memiliki fungsi teleportasi. Ini pasti pengaturan guru, mari kita pergi dan melihat bersama. Jalan. Ratu Yin Yao memimpin dan berjalan ke saluran transmisi. Sekelompok orang itu hanya merasa terpesona sesaat dan ketika mereka membuka mata mereka lagi. Yang terlihat adalah istana kekaisaran yang megah dengan nuansa negeri dongeng. Di atas gerbang gunung yang menjulang tinggi, pita sutra merah tergantung secara horizontal, menghalangi matahari. Di benang sutra itu terdapat karakter berlapis emas besar yang ditulis oleh Yang Maha Esa sendiri dengan hormat menyambut kaisar dan permaisuri untuk mengunjungi istana kekaisaran untuk inspeksi. Permaisuri-permaisuriku Istana Kekaisaran Xuan Yu merasa terhormat atas kehadiran Anda di sini. Silakan naik kursi sedan kekaisaran. Orang yang datang mengendarai kereta kekaisaran adalah Lord Liang yang dulunya konservatif. Sekarang dia telah mencapai tingkat tertinggi dari alam leluhur. Dia termasuk dalam kelompok pertama orang-orang kuat di bawah Daozu. Kamu berada di alam apa? Wu Xianer melihat orang yang datang dan aura di sekitarnya mendidih. Tampaknya hanya satu ledakan akan menguapkannya tanpa meninggalkan jejak. Namun, sungguh tidak dapat dipercaya baginya bahwa keberadaan yang begitu menakutkan begitu rendah hati di depannya. Itu hanya alam leluhur, tidak layak disebut. Merupakan kehormatan besar untuk dapat mengendarai kereta kekaisaran untuk kaisar dan permaisuri. Penguasa tertinggi matahari api tersenyum tipis dan tetap bersikap sangat rendah hati. Saat kereta kekaisaran memeriksa istana kekaisaran Xuan Yu, Wu Xianer mengadakan sesi tanya jawab dengan Liang tertinggi. Dari mulut penguasa tertinggi Liang, Wu Xianer hanya mempelajari sedikit tentang seberapa kuat Ye Lang. Mengetahui bahwa Ye Lang adalah orang yang paling dihormati di seluruh istana kekaisaran Xuan Yu tanpa keraguan tentang hal itu. Ye Lang adalah orang yang paling dihormati di istana kekaisaran Xuan Yu. Bahkan Yang Maha Tinggi dipukuli hingga babak belur hanya untuk melihat Ye Lang. Ternyata Master Taifu memiliki status yang sangat dihormati di dunia Xuan Huang. Pikiran Wu Xianer mulai aktif. Postur terkekang di depan penguasa tertinggi Liang secara bertahap mengendur. Tatapannya juga menjadi liar menyapu seluruh istana kekaisaran Xuan Yu. Para jenius dan pelaku kejahatan yang berkali-kali lebih kuat darinya. Ketika mereka melihat tatapannya datang, mereka semua dengan cepat memalingkan muka dan tidak berani menatapnya. Chu Yuan, jika kamu terus seperti ini, Wu Xianer akan menjadi semakin arogan. Dia sudah cukup sombong di alam ki dan darah. Zhong Shengnan dan Chu Yuan menjaga kereta kaisar di kedua sisi dan berkomunikasi melalui transmisi suara. Sejak Wu Xianer memeluk paha Ye Lang, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran saat bertindak di wilayah ki dan darah. Seberani mungkin. Dulu Her Majesty The Queen masih bisa menekan sebagian dari situasi. Tapi sekarang Wu Xianer mengandalkan hubungan dekatnya dengan Ye Lang dan bahkan tidak menganggap serius Her Majesty The Queen. Sekarang dia telah datang ke Xuan Huang World, bahkan Supreme Lord Liang pun sangat rendah hati. Aku khawatir itu akan membuat Wu Xianer semakin sombong. Zhong Shengnan menatap Chu Yuan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia tahu bahwa Chu Yuan-nya dan Wu Xianer tidak akur dan menjadi sasaran Wu Xianer. Begitu Wu Xianer mendapatkan kekuatan, orang pertama yang akan ditindas adalah Chu Yuan-nya. Menurut senioritas, Wu Xianer harus dianggap sebagai istri guruku sekarang. Jika dia tidak bahagia, ia sebagai muridnya tentu saja harus menerima hukumannya dengan hormat. Chu Yuan merasa nyaman. Dia berutang budi pada gurunya. Bagaimana mungkin Wu Xianer membayarnya kembali hanya dengan memukul dan memarahi? Mari kita pergi ke sana dan melihat. Di istana 9 tingkat surga, Wu Xianer mulai memerintahkan Raja Tertinggi Liang untuk mengendarai kereta kaisar. Wu Xianer tidak puas hanya dengan berpatroli dari posisi tinggi. Dia pindah keluar istana es tertinggi. Tapi aku mendengar suara omelan. Cao Cao Jiao Jiao wah wah, apa kamu gila? Bajingan Ye Lang He itu sudah berada di bintang biru selama entah berapa lama, kapan dia pernah datang menemuimu? Di matanya, kalian bertiga jelas-jelas bisa dibuang. Kalian hanya pantas membersihkan istana es agung yang sunyi dan sepi ini untuknya.
Daripada diperintah olehnya di sini, mengapa tidak kembali bersamaku ke suku batu dan terus menjadi putri kecilmu? Bukankah itu bagus? 3 saudara perempuan dari klan batu berkata serempak kakak, mohon kembali. Kami sudah membulatkan tekad dan akan menunggu di sini sampai Tuan Ye kembali. Kamu gila, kamu benar-benar gila. Si Hao sangat marah. Tidak peduli apa yang kamu katakan, hari ini aku akan mengikatmu dan membawamu kembali ke klan Si. Kamu berani? Wu Xianer melompat turun dan mendarat di antara 3 bersaudari dari klan Si dan Si Hao. Dia menatap langsung ke Si Hao dan berkata dengan suara dingin, kamu yang memutuskan di sini, apakah kamu punya izin saya untuk membawa mereka pergi? Kamu siapa? Si Hao mengerutkan. Hanya kebocoran aura saja sudah membuat Wu Xianer merasa seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Pada saat ini, The Fury Sun Supreme menurunkan penghalang untuk memblokir aura Si Hao dan berteriak dingin, Si Hao ini permaisuri, jika kamu berani tidak menghormatinya lagi. Jangan salahkan saya, Istana Kekaisaran Xuan Yu, untuk mengusirmu dari dunia Xuan Huang. Istana Kekaisaran Xuan Yu hari ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan leluhur Tao masih ada. Bukan tidak mungkin untuk mengusir Si Hao si jahat ini. Permaisuri. Alis Si Hao semakin berkerut lebih dalam. Dan dia melihat ke arah Supreme Sun. Terutama ketika dia melihat Cui Wan, Patriark Taois Cahaya, melayang di kiri dan kanan kereta kaisar. Dia tahu dalam hatinya bahwa rencananya hari ini pasti akan ditunda lagi. Setelah melotot pada Wu Xianer dengan dingin, dia berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya aku dipermalukan oleh Ye Lang. Ini adalah kejadian umum dan Si Hao telah belajar untuk menerimanya. 3 saudara perempuan dari klan Si memandang Wu Xianer yang telah muncul. Saat mereka hendak mengungkapkan rasa terima kasih mereka melihat Wu Xianer menatap mereka dan berkata dengan dingin, kalian bertiga adalah pelayan Ye Lang di Istana Kaisar Xuan Yu, kan? Mulai sekarang, kalian ikuti saja aku dan layani aku. Ketiga saudari dari klan batu itu saling berpandangan. Wu Xianer tidak menganggap serius pikiran ketiga saudara perempuan itu. Ratu Yin Yao diam-diam dilindungi oleh Zhong Shengnan, pejabat wanita Yuling, dan penguasa kota Yunxiang. Bagaimana keadaan? Wu Xianer lebih lemah dari Ratu Yin Yao. Bukankah wajar meminta saudari kembar 3 untuk menjadi pelayan? Agaknya. Bahkan jika Ye Lang tahu, dia tidak akan banyak bicara. Lagi pula, statusnya tidak sebanding dengan 3 saudara perempuan dari klan batu di depannya. Untuk periode waktu berikutnya, Wu Xianer tinggal di Istana Hanbing Agung dari Istana Kekaisaran Xuan Yu. Dan dia membangun istana es tertinggi dalam rupa dirinya. Menikmati pelayanan dari 3 saudara perempuan dari klan batu. Semakin lama Wu Xianer tinggal di Istana Kekaisaran Xuan Yu, semakin arogan dia. Semakin banyak yang dia tahu tentang kekuatan Ye Lang, semakin tinggi visinya. Tampaknya seluruh Istana Kekaisaran Xuan Yu tidak lebih dari ini di matanya. Itu membentang dari perbatasan di Guan hingga perbatasan leluhur. Ketika mereka melihatnya, mereka menyapanya dengan kehormatan. Semacam ini adalah yang selalu diimpikan oleh Wu Xianer. Dalam kekuatan tertinggi ini, Wu Xianer hampir melupakan jati dirinya dan memanjakan diri dalam rasa hormat dari orang lain. Keadaan pikirannya yang arogan dan menyendiri seperti kuda liar yang terlepas dari kendalinya dan tidak dapat dikendalikan. Pada hari ini, Wu Xianer mengundang Ratu Yin Yao dan gadis-gadis lainnya untuk minum kopi di sebuah kafe unik di Istana Kaisar Xuan Yu. Kopi di sini enak. Konon Ye Lang mengatur seseorang untuk memindahkannya ke sini dari Blue Star. Hanya agar kita bisa minum kopi yang sesuai dengan selera kita saat kita membutuhkannya. Dipimpin oleh seorang pelayan yang berpakaian tidak pada tempatnya, Wu Xianer datang ke tempat duduk dekat awan dan duduk. Melihat Ratu Yin Yao yang anggun dan elegan di depannya, Wu Xianer tersenyum dan memulai percakapan, kamu kemana saja akhir-akhir ini? Apakah kamu melihat sesuatu yang baru? Ratu Yin Yao dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tinggal di Istana Kekaisaran Xuan Yu dan membaca sebagian sejarah masa lalu Istana Kekaisaran. Wu Xianer jelas tidak tertarik dengan topik ini dan bertanya dengan penuh semangat, apakah Anda tahu seberapa kuat Ye Lang? Di seluruh Istana Kekaisaran Xuan Yu tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengannya, bahkan orang-orang kuat di seluruh dunia Xuan Huang digabungkan. Tidak ada yang bisa menandingi Ye Lang selama Ye Lang menginginkannya, dia bisa menaklukkan seluruh dunia Xuan Huang dalam satu pikiran, dia adalah nomor 1. Dan kita adalah orang kedua setelahnya dan di atas 10.000 orang. Saya rasa begitu. Ratu Yin Yao kehilangan minat dan benar-benar tidak tertarik pada kekuasaan. Wu Xianer ingin memberitahu orang lain tentang pesona tempat ini. Tetapi dia melihat seorang wanita bernama Yang Mulia Sang Suci di luar kafe yang dipimpin oleh seorang pelayan berjalan menuju lantai 2. Melihat ini, Wu Xianer sedikit mengernyit memanggil pelayan itu dan berkata dengan dingin, kafe ini memiliki lantai 2. Pelayan itu tidak berani menyembunyikannya dan mengangguk dengan cepat, ya ada kamar pribadi di lantai 2 dan semuanya dipesan untuk tamu terhormat sebelumnya. Tamu terhormat. Wu Xianer mengangkat alisnya sedikit. Apakah ada tamu lain di Istana Kaisar Xuan Yu yang lebih terhormat darinya? Mengapa kamu tidak mengatur kotak VIP untukku? Apakah aku tidak cukup mulia? Wu Xianer bertanya dengan dingin. Dahi pelayan itu dipenuhi butiran keringat. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan gemetar. Bukan. Anda tidak perlu menjawab ya atau tidak, hari ini saya ingin melihat tamu terhormat mana yang bisa duduk di kotak ini. Wu Xianer berdiri dengan marah dan berjalan langsung ke lantai 2. Ketika dia tiba di sebuah kamar pribadi, dia tidak langsung mendorong pintu terbuka tetapi menunjuk ke kamar itu dan bertanya kepada pelayan. Siapa di sini?
Pelayan itu tidak berani bersikap kabur. Tamu di dalam tidak lain adalah Yang Mulia Santa dari Istana Kekaisaran Xuanyu. Ayahnya adalah Patriark Taois Takdir. Dan Yang Mulia Santa memenangkan pahala tertinggi dalam pertempuran terakhir. Pertempuran terakhir gadis suci Istana Kekaisaran Xuanyu dan leluhur Tao dari Takdir. Tepat setelah mempertimbangkan 3 kata kunci ini, Wu Xianer merasa bahwa ini adalah pria yang tangguh dan lebih baik untuk tidak memprovokasi dia untuk saat ini. Dia berjalan beberapa lusin langkah lagi dan sampai ke kamar pribadi lainnya. Dia melihat pelayan dan bertanya, apa yang ada di sini? Pelayan itu menjawab dengan takut-takut secara rinci. Para tamu di dalam adalah Immortal Lord dan Nona Lu. Dikatakan bahwa mereka adalah teman dekat yang ditemui Lord Emperor ketika dia pertama kali memasuki dunia Xuan Huang. TSK, seorang teman dari sebelum kamu menjadi terkenal. Wu Xianer ingin berteman dengan Dewa Abadi dan Lu Qing'er. Mengetahui seberapa dalam persahabatan itu sebelum mereka sukses, dia tidak memilih Dewa Abadi untuk mengkritiknya. Kenapa kita tidak kembali? Tidak ada perbedaan antara minum kopi di bawah dan minum kopi di atas, kan? Rambut konyol di dahi pejabat wanita Yuling bergetar dan dia menyela pada saat yang tepat. Wu Xianer berhenti di jalurnya, menunjuk kotak di depannya dan bertanya dengan dingin, siapa di sini? Pelayan itu menggaruk kepalanya dan berkata, Nona Nangongit dikabarkan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Nona Nangong dan dia telah mengundang sekelompok kerabat dan teman untuk mengadakan pesta ulang tahun di sini. Pelayan itu ingin menceritakan latar belakang Nona Nangong. Tetapi dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak tahu latar belakang Nona Nangong. Bos baru saja menyuruhku untuk segera memberitahunya jika aku melihat Nona Nangong datang ke kafe. Brengsek. Pelayan itu bergidik seluruh tubuh dan bahkan tidak peduli tentang Wu Xianer. Dia bergegas turun untuk mengambil alat komunikasi khusus milik bos. Tidak apa-apa untuk Santa Istana Kekaisaran. Dewa Abadi dan Nona Lu adalah teman baik Yelang sebelum dia menjadi terkenal. Aku bisa mengerti itu. Tapi mengapa Nona Nangong bisa duduk di kotak yang begitu terhormat hanya untuk pesta ulang tahun kecil? Semakin Wu Xianer memikirkannya, semakin marah dia. Dia mengangkat kakinya dan menendang pintu kotak itu. Bang! Pintu kotak itu roboh dan menghantam tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Keindahan yang terlihat begitu memukau hingga Wu Xianer pun merasa malu pada dirinya sendiri ketika melihatnya. Bab 1880, Glasir. Di antara para wanita cantik di depannya, beberapa tampak familiar bagi Wu Xianer. Namun, ketika dia melihat Liuli di samping Nangong Wan, ingatan di matanya menghilang dalam sekejap. Siapa kamu? Nangong Wan menatap Wu Xianer yang mengenakan gaun merah di depannya, sedikit mengernyit, dan bertanya dengan ketidakpuasan. Tidak peduli siapa itu, tidak seorang pun akan senang jika pintu kotak tiba-tiba ditendang terbuka saat mereka merayakan ulang tahun bersama menantu perempuan mereka. Siapa kamu? Saya menginginkan kotak ini. Silakan pergi segera. Suara Wu Xianer yang dingin dan tak terbantahkan tidak memberi Nangong Wan kesempatan untuk menjelaskan. Tanpa menunggu Nangong Wan berbicara, Lin Youchu dan Ning Qianqian, yang selama ini tidak mendapat perhatian di pesta ulang tahun, bertindak tegas seperti harimau keluar dari kandang. Keduanya bergegas keluar bersama dan menjatuhkan Wu Xianer ke tanah. Kedua wanita itu saling memandang, mata mereka yang indah dipenuhi ekstasi. Dia mengangkat tinjunya dan meninju dada Wu Xianer dengan kuang. Bang! Bang bang! Serangkaian suara tumpul terdengar dan merasakan gaya recoil yang tidak terlalu turbulen. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan nada menghina, kamu hanya mampu melakukan ini dan kamu berani pamer benar-benar karakter. Kamu berani merampok kotak itu, kamu benar-benar mencari masalah, bagaimana aku bisa memberimu muka? Kedua gadis itu menatap Nangong Wan seolah-olah mereka meminta pujian. Dan menyanjungnya, Bu, kami menangkapnya, kamu bisa membunuhnya atau mencincangnya sesukamu. Tidak apa-apa jika kamu ingin menghancurkan Yak Schrödinger. Kecantikanku berubah menjadi babi, baru saja memasuki tahap penelitian dan pengembangan, kamu bisa mencobanya untuk melihat apakah itu berhasil. Beraninya kau. Wu Xianer yang tangan dan kakinya terkunci erat berjuang keras tetapi tidak bisa melepaskan diri, merasakan sakit yang tajam di dadanya. Dia memamerkan giginya dan meraung, biarkan aku pergi, apa kau tahu siapa aku? Suamiku adalah Yelang. Hei, priamu adalah Yelang, priamu adalah Kaisar Zun. Lin Youchu menatap Wu Xianer dengan jijik dan mencibir. Kamu berbicara dengan orang lain seperti itu. Ning Qianqian mengerutkan bibirnya ke arah Nangong Wan lagi memandang Wu Xianer dan berkata, apakah kamu tahu siapa orang itu? Lepaskan aku. Wu Xianer tidak melihat ataupun menjawab, dia hanya meronta. Nangong Wan berdiri dari kursi utama. Di kiri dan kanannya ada Liuli dan Su Xiao Xiao. Ketika dia datang ke Wu Xianer, Nangong Wan menyipitkan mata baiknya dan berkata dengan suara berat. Suamimu adalah Yelang, bagaimana bisa aku tidak tahu kalau kamu punya seorang menantu perempuan? Kamu. Mendengar ini, Wu Xianer terkejut, mata indahnya penuh keheranan dan terlebih lagi ketakutan. Siapa kamu? Nangong Wan berkata dengan dingin, aku adalah Ibu Yelang. Ibu. Bunuh. Su Chan menatap Wu Xianer dengan sinis lalu menatap Nangong Wan, meminta pendapatnya. Kamu sudah selesai, kamu telah menabrak tembok. Lin Youchu menikmati kesenangannya. Hari-hari ini, jika kamu bisa mengganggu ibuku, kamu dianggap hebat. Ada ras dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh langit berbintang, tetapi ibu biologis Kaisar hanya seperti ini satu-satunya. Bagaimana mungkin kamu bertemu dengannya dan menendang pintunya? Kamu benar-benar hebat. Semakin Ning Qianqian melihat Wu Xianer, semakin dia merasa bahwa dia benar-benar menyinggung Ibu Yelang. Tidak ada orang lain seperti dia. Bunuh dia, membiarkannya hidup hanya akan menimbul. Dia hanyalah seorang putri dari alam ki dan darah.
Jika Yelang ingin menemukannya, itu akan menelan biaya lebih dari ratusan juta. Dia tidak memiliki keterampilan yang luar biasa. Tapi dia memiliki kemampuan luar biasa untuk menyebabkan masalah. Menahannya di sini hanya akan menghalangi. Xiao Bingbing, Mandala Darah dan gadis-gadis lain semuanya tidak memperlakukan Wu Xianer dengan baik. Tidak masalah jika dia menyinggung siapapun, bahkan jika itu Yelang, Wu Xianer mungkin bisa lolos dari bencana. Tapi gadis kecil ini, dia begitu bodoh sehingga dia mencoba merusak kaisar. Bukankah ini sama saja dengan mencari mati? Nangong Wan menatap Liu Li dan berkata, biarkan Yelang datang menemuiku. Liu Li langsung terhubung dengan jalan takdir melewati miliaran mili dan mulai memanggil Yelang. Setelah sekian lama Liu Li menarik kembali jalan takdir ilahi memandang Nangong Wan dan berkata dengan bijaksana. Mo Milang membawa Yi Yi mengunjungi tanah suci Bingsu. Yi Yi sangat bersenang-senang dan mungkin tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Bocah ini menggunakan Yi Yi sebagai perisai lagi. Nangong Wan tidak senang. Tetapi karena itu melibatkan cucu perempuannya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Namun, dia tidak memiliki wajah yang baik terhadap Wu Xianer. Biarkan dia pergi. Nangong Wan berbicara kepada Lin Youchu dan Ning Qianqian. Yang satu adalah ibu penyayang dan anak perempuan yang berbakti, yang lain adalah guru penyayang dan murid yang berbakti. Dua pembuat onar kelas atas ini, di depan Nangong Wan, berperilaku baik seperti burung puyuh kecil. Mereka dengan cepat melepaskan lengan Wu Xianer dan berdiri di kedua sisi dengan punggung lurus. Gurgel. Wu Xianer menelan ludahnya karena ketakutan, mengabaikan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan dengan cepat berlutut di tanah. Membungkuk kepada Nangong Wan dan memohon, Ibu, saya buta dan tidak mengenali Anda. Mohon maafkan saya. Dia gila. Hatiku berantakan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mencari-cari kesalahan pada ibu kandung. Ini seperti memprovokasi Tai Sui. Dia hanya mencari mati. Bahkan jika Nangong Wan membunuhnya, aku khawatir Yelang tidak akan mengatakan sepatah kata. Selain memohon ampun, Wu Xianer tidak punya pilihan lain. Dia bahkan masih khawatir Nangong Wan tidak akan mengakuinya. Diam. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu, apalagi menantu sepertimu. Nangong Wan berkata dengan dingin kali ini. Kamu berani datang ke sini untuk membuat masalah tanpa memikirkan sebab dan akibatnya. Aku bisa membayangkan betapa dominannya kamu di masa lalu. Jika aku menemukan bahwa kamu melakukan sesuatu yang tidak pantas lagi, aku tidak akan menghukummu. Tetapi jika aku menemukan bahwa Yelang berani melakukan sesuatu yang tidak pantas denganmu lagi, aku akan mematahkan kakinya. Plop. Wu Xianer terhuyung dan terduduk di tanah. Matanya kosong. Omelan dari Nangong Wan di samping telinganya sangat mengekang pikirannya yang seperti kuda liar yang terlepas dari kendalinya. Ketakutan yang tak terbatas terus-menerus membara jauh di dalam hatiku. Itu membuatnya menggigil dan merasa dingin di sekujur tubuh. Yuan Ryu juga ada di sini. Ketika Nangong Wan melihat Cu Yuan muncul di luar, ekspresi marahnya berubah dan wajahnya menjadi penuh kebaikan. Setelah belajar dari Liu Li tentang peran Cu Yuan dalam pertempuran terakhir, dia menjadi lebih gembira dan melambai. Apa yang kamu lakukan di luar? Masuk dan duduklah. Nenek. Kali ini Cu Yuan berteriak dengan nada yang sangat malu. Nangong Wan melambaikan tangannya tanpa peduli sama sekali. Kenapa kamu begitu menjauh? Aku sudah menjadi seorang nenek, dan aku punya banyak cucu perempuan. Nenek. Dengan begitu banyak nyonya di sini, tidak nyaman bagiku. Selamat ulang tahun, nenek. Seng Nan, tolong bantu aku bicara dengan nenek lebih banyak. Cu Yuan merasa seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Dia memberi Zhong Seng Nan beberapa instruksi dan dengan cepat mengucapkan selamat tinggal. Dengan Liu Li mengingatkannya di telinganya, Nangong Wan melihat Ratu Yin Yao dan gadis-gadis lain yang mendekat satu demi satu, dan memegang tangan mereka dengan wajah ramah, Yin Yao. Lumayan, namanya sangat bagus. Yun Xiang bahkan lebih menyegarkan. Kudengar kau punya masa lalu yang menyedihkan. Yuling, wajah kecilmu yang konyol benar-benar menggemaskan. Ratu Elf. Nangong Wan menatap sosok Ratu Elf dengan seksama dan menghela napas, sungguh tidak mengherankan bahwa Yelang menyukaimu. Selain dari Wu Xianer, Nangong Wan sangat antusias terhadap Yin Yao dan gadis-gadis lainnya. Ada perasaan yang hampir menyanjung yang membuat Ratu Yin Yao dan wanita lainnya tersanjung. Tidak mungkin, bukan berarti Nangong Wan adalah orang yang suka menyenangkan orang lain. Itu hanya karena situasinya. Cucu perempuannya dekat dengan pria tua itu atau pria tua yang baru saja pensiun dari keluarganya. Jika dia tidak mengambil inisiatif lagi. Di masa depan. Siapa lagi yang mau dekat dengannya sebagai seorang nenek? Percakapan yang terjadi selanjutnya adalah percakapan yang menyenangkan tentang masalah keluarga. Para wanita yang ditakdirkan ini mungkin memiliki perselisihan faksi di antara mereka sendiri atau bahkan permusuhan secara pribadi. Namun saat ini kedua pemimpin faksi Liu Li dan Xiao Xiao berada di sini. Tidak ada yang berani bertindak lancang. Belum lagi, ada juga tokoh setingkat Ibu Suri yang bahkan bisa menekan Liu Li dan Xiao Xiao. Pada saat yang sama, Cu Yuan yang pergi terburu-buru bertemu dengan Jun Silangka di gua kecantikan istana Kaisar Xuan Yu. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Junsi yang sedang mendengarkan musik. Dia duduk di sampingnya dan berkata dengan penuh terima kasih Kakak Jun, terima kasih atas bimbinganmu. Aku hampir saja terjebak ke dalam perangkap tadi. Kita baru saja mulai, awasi saja terus. Junsi memuntahkan kulit biji melon yang telah dipecahkannya ke samping, melihat ke alam Shattered Void yang sedang memamerkan sosoknya di atas panggung. Dan menghancurkan Immortal Crystal dengan panik. Hadiah, ini hadiah. Setiap gerakan adalah Immortal Crystal. Bahkan Dewa Domain pun tidak bisa melakukan ini.
Pembuat onar yang menawan di atas panggung terus mengedipkan mata pada Junsi. No. Nomi pinggang tua tidak tahan. Junsi melihat situasinya tidak benar dan melarikan diri. Chu Yuan. Yang mengikuti dari belakang bergumam curiga saudara Jun, bukankah ini yang kau suka? Yuan, kau tidak mengerti. Junsi dan Chu Yuan bergandengan tangan dan berkata dari lubuk hati mereka. Saya memiliki manajer Zhang dan ancor kecil saya sudah mendapat restu untuk memiliki 2 istri. Ketamakan itu tidak ada habisnya. Itu akan di luar kendali. Apa kamu mengerti? Chu Yuan sepertinya mengerti, tetapi Junsi sudah mengeluarkan kereta kekaisaran dan mencambuknya ke arah kereta. Suaranya mencapai telinga Chu Yuan dari kejauhan. Aku harus menjemput tuan muda dan membawanya kembali ke Blue Star. Aku akan mentraktirmu minum suatu hari nanti kalau aku senggang. Kota Tianyu. Rumah kecil Yelang dan Liuli yang penuh cinta. Ketika saya mendorong, itu mengeluarkan suara tua. Injakinya injak. Sepatu kulit kecil itu mengeluarkan suara renyah saat menginjak lantai. Putri Yeyi Liuli seorang gadis kecil yang lembut dengan 2 kuncil. Berjalan ke dalam ruangan dengan cepat dan hendak berlari ke kamar tidurnya. Berhenti. Liuli yang sedang duduk di sofa. Sedang memegang novel roman dengan sampul serius, tetapi isi yang tidak jelas dia menoleh melirik Yeyi dan berkata dengan tidak senang. Siapa yang menyuruhmu meledakkan tanah suci Bingzu? Apakah itu ayahmu? Setelah mengatakan itu, Liuli mengalihkan pandangannya ke Yelang lagi. Yelang berdiri tegak dengan dada membusung dan berkata dengan lantang, bukan aku. Yeyi mengambil tanggung jawab pribadi atas tindakannya sendiri dan tidak akan pernah menyeret ayahnya ke bawah. Dia berkata dengan tegas dan jelas, aku sendiri yang meledakkannya, Bu. Aku tahu segalanya. Sebelum saya lahir, tentara tua itu datang ke rumahmu untuk mencari gara-gara, dan Bibi Tianyin-lah yang membuatnya takut. Saya sangat marah hingga meledakkan rumahnya. Saat dia berbicara, Yeyi mengerucutkan bibirnya dengan keras kepala, tidak menunjukkan tanda-tanda mengakui kesalahannya. Apakah ini caramu mendidik orang? Cepat atau lambat, Yeyi akan menjadi orang yang melanggar hukum. Liuli memelototi Yelang dengan tidak puas, melirik putrinya. Dan berkata dengan dingin kembali ke kamar tidur dan berlutut. Ibu itu jahat. Yeyi berlari kembali ke kamar tidur, mengeluarkan papan cuci kecil yang tersembunyi di bawah tempat tidur, dan berlutut di atasnya. Gadis kecil itu baru berusia 5 tahun. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di luar. Lagi pula, dia adalah darah daging kaisar dan leluhur Tao Tianming, dan diberkati dengan janin Tao yang unik. Dia dilahirkan dengan tubuh tertinggi dan memiliki kekuatan tempur tingkat tertinggi. Dibandingkan dengan tubuh suci tertinggi Si Hao, itu berkali-kali lebih kuat. Tapi ini semua di luar bintang biru. Kembali di bintang biru, Yeyi ditekan oleh jalan takdir. Dia hanyalah seorang gadis kecil biasa dan merasakan sakit saat berlutut di papan cuci. Berlutut saja sebentar untuk menunjukkan penghargaanmu. Yelang berkedip pada Liuli. Tidak peduli berapa lama aku berlutut dengan sihirmu untuk membantuku. Apa gunanya peringatan itu? Liuli menatap Yelang dengan ketidakpuasan. Kamu tahu bahwa kamu bisa menggunakan tangan ibumu untuk sengaja menekan kesombongan Wu Xianer untuk memberi contoh dan mengintimidasi Lin Youchu dan Ning Qianqian. Mengapa kamu tidak menyesuaikan diri dengan Yi? Ya. Keributan yang terjadi di Istana Kekaisaran Xuanyu tidak lebih dari sebuah pertunjukan. Itu direncanakan sebelumnya oleh Yelang. Jika tidak, bagaimana Nang Mongwan bisa terganggu? Terlebih lagi dengan mereka di sekitar, apakah Wu Xianer bisa mencetak? Lagi pula, Wu Xianer adalah contoh tipikal dan digunakan sebagai contoh negatif. Tujuannya adalah untuk mengintimidasi Lin Youchu Ning Qianqian. Dan murid-muridnya yang memiliki kepribadian sangat kuat. Jangan hanya fokus pada kekasihmu. Yi memiliki temperamen ini dan dia harus berubah. Liuli mendiskusikan teknik mengasuh anak dengan Yelang dengan suara lembut. Yelang duduk di samping Liuli dan memeluk pinggangnya yang ramping dari belakang tapi kepribadian Yi sangat mirip denganmu, bukan? Ini sudah sempurna. Kenapa harus diubah? Tubuh Liuli terasa sedikit lemah. Dia menutup pintu putrinya dengan lambaian tangannya. Melihat Yelang yang begitu dekat dengannya. Riak muncul di matanya yang indah. Ketika mereka sedang dalam keadaan kasih sayang, Luo Qingyu keluar dari dapur sambil membawa piring dan menyapa sambil tersenyum. Yelang. Tuan panggil Yi untuk ikut denganmu, sudah waktunya makan malam. Qingyu. Kenapa kamu di sini lagi? Liuli mendorong Yelang menjauh dan menatap Luo Qingyu yang terus keluar masuk dapur, merasa sedikit malu. Aku membuat banyak hidangan. Jadi aku datang dan memintamu untuk makan bersamaku tuan. Luo Qingyu sangat anggun dan seolah-olah berjalan keluar dari dapur sarangnya, tetapi kenyataannya. Dia melintasi ruang dari halaman kecil keluarga Luo. Ayo makan. Liuli meletakkan novel romantis di tangannya dan mengangguk tak berdaya. Aku mau mandi. Baunya seperti anak rubah. Yelang berinisiatif mengakui kesalahannya dan memutuskan untuk membersihkan diri sebelum makan malam bersama. 1/4 jam berlalu. Liuli duduk tegak di bangku. Memandang Yeyi yang dari waktu ke waktu berusaha mengambil makanan menunggu ayah. Oh Yeyi cemberut. Melihat ke arah kamar mandi dan mendesak ayah, kenapa kamu sangat lambat? Kamu harus mencucinya sampai bersih. Setengah jam kemudian, perut Yeyi mulai keroncongan. Dia memegangi perutnya dengan kedua tangan dan mendesak dengan sedih, ayah, perut Yeyi akan kempes. Sebentar lagi sampai. 1 jam kemudian Yelang berganti pakaian tidur rumah menyeka rambutnya yang basah memandang istri dan putrinya di meja dengan canggung.
tersenyum hangat dan berkata mari kita makan. Mari kita makan. Ye Yi hendak mengambil sumpitnya ketika Liu Li menghentikannya. Duduk. Liu Li melihat Ye Lang duduk di kursi utama, lalu perlahan berjalan menuju kamar mandi. Melihat ke kamar mandi, Liu Li berkata dengan tenang, jangan bersembunyi lagi. Sudah waktunya untuk keluar makan malam. Di tengah kabut, Samsara yang terbalut handuk mandi menundukkan kepalanya karena malu. Maafkan saya, Tuan. Liu Li menggelengkan kepalanya dengan lemah. Lain kali, bisakah kamu? Samsara meminta maaf terlebih dahulu guru maafkan saya. Bab 1890 finale. Panggilan. Liu Li menghela napas panjang. Sebelum kejadian itu terjadi, Samsara sudah berinisiatif untuk meminta maaf. Sikap mengakui kesalahan seperti itu membuat Liu Li tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri untuk sementara waktu. Baiklah, silakan duduk. Liu Li menuntun Lun Hui untuk duduk di meja makan. Sekali lagi, dia menghentikan putrinya mengambil sumpitnya. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, Chanel. Tolong tunjukkan dirimu. Di antara para murid, siapa yang paling terobsesi dengan Ye Lang? Su Chan jelas merupakan pilihan terbaik. Bahkan Luo Qingyu dan Lun Hui saja berhasil muncul apalagi Su Chan yang punya kebiasaan penguntit. Aku menelepon lama sekali, tetapi tidak ada respons. Liu Li mengerutkan kening dengan curiga lalu menatap Luo Qingyu dan berkata bukankah Chanel datang bersamamu? Luo Qingyu menggelengkan kepalanya dengan wajah serius. Aku tidak yakin tentang ini keberadaan adik junior kedua tidak pasti dia bahkan meninggalkan anaknya kepada Qian untuk diurus sekarang. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Liu Li melirik Ye Lang dengan mata indahnya. Bagaimana menurutmu? Ye Lang meminta Ye Yi untuk membantunya mengeringkan rambutnya. Dia sangat menikmati putrinya berdiri di pangkuannya dan menggosok kepalanya dengan handuk. Mencari handuk kering Ye Lang berkata dengan tidak senang bagaimana aku tahu. Liu Li berkata dengan lembut jika kamu tidak dapat menemukan Su Chan Yu ajak Yi tidur malam ini. Aku akan menjagamu kalau begitu. Ye Lang memeluk Yi dan mencium wajahnya yang halus. Tidur dengan ayah malam ini, oke? Oke. Oke, Yi paling suka tidur dengan ayah dalam pelukannya. Yi sangat dekat dengan Ye Lang. Dia memegangi kepalanya dan memukulnya beberapa kali, meninggalkan wajah Ye Lang penuh air liur. Ikatan antara ayah dan anak perempuan tidak bisa dihancurkan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipengaruhi hanya dengan beberapa patah kata dari Liu Li. Liu Li tidak marah. Dia terkekeh dan berkata jika kamu menemukan Su Chan Sen Yi ke ibunya. Ye Yi berdiri di kaki Ye Lang dengan sedikit lebih tinggi dari Liu Lian berkata buahku berumur 5 tahun. Bukan 3 atau 4 tahun aku Ye Yi sudah pasti bukan tipe anak yang hanya peduli tentang kesenangan. Bahkan jika kamu ingin mengirimku ke nenek, kamu harus melakukannya besok. Aku sudah berjanji pada ayah untuk tidur dengannya malam ini. Kamu benar. Ye Yi sangat berkemauan keras. Wajah kecilnya yang lembut penuh percaya diri. Bahkan ketika menghadapi godaan dari ibunya, dia tidak pernah goyah sama sekali. Sebaliknya, Ye Lang meletakkan Ye Yi kembali ke tempat duduknya dengan serius, berdiri, melirik Liu Li. Mengerutkan bibirnya ke arah kamar tidur dan dengan sopan mengundang masuk. Mereka berdua datang ke kamar tidur yang nyaman. Yang masih tertata seperti semula bahkan kasur diranjang diletakkan di atas lemari pakaian dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah berpikir untuk membuangnya. Ye Lang menunjuk ke bawah tempat tidur. Liu Li mengerutkan kening. Dia sudah memasang larangan di kamar tidur ini. Ini untuk mencegah beberapa orang dengan motif tersembunyi masuk tanpa alasan. Terlebih lagi, jika Su Chan benar-benar berada di bawah ranjang, mengapa dia tidak keluar ketika aku memanggilnya tadi? Chanel, Liu Li berbicara dengan curiga. Di bawah ranjang, suara Su Chan yang meronta-ronta terdengar. Tuan, aku tidak bisa keluar. Terjebak. Biarkan aku menarikmu keluar. Ye Lang mengulurkan tangannya ke arah bawah tempat tidur. Menggenggam sebuah tangan kecil yang ramping dan putih bagai giok dan mengerahkan kekuatan tiba-tiba. Alifing breathing. Kecantikan yang memukau ditarik keluar dari bawah tempat tidur oleh Ye Lang. Kenapa kamu? Liu Li menatap Duan Mulan di depannya dengan sedikit terkejut. Duan Mulan menelan ludah karena takut di depan para master dia seperti burung puyuh kecil yang berperilaku baik master. Aku tidak bermaksud begitu. Ye Lang berkata bahwa kita tidak boleh memihak satu dan mengabaikan yang lain. Dia akan datang mencariku malam ini dan memintaku untuk mencari tempat bersembunyi. Kupikir tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Jadi aku bersembunyi di bawah tempat tidur saat kamu tidak di rumah. Tempat tidurnya terlalu sempit dan aku bahkan tidak bisa berbalik. Kupikir aku bisa memanfaatkan waktu mandi di malam hari untuk mencari keuntungan dalam kekacauan dan menciptakan perbedaan waktu. Siapa sangka saudari kedua datang tanpa diundang dan membiarkan kami berdua benar-benar ditekan oleh tempat tidur besar ini, tidak bisa bergerak sama sekali. Su Chan mengikuti dari belakang, membebaskan diri dari penindasan tempat tidur besar. Menyipitkan mata indahnya dan menatap Duan Mulan. Apa maksudmu? Kamu menyalahkanku? Apakah kamu tidak Penghindaran risiko Duan Mulan sepenuhnya aktif. Dia segera menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke ranjang besar. Hanya saja ranjang ini terlalu kecil dan terlalu sempit. Cukup sudah. Liu Li memarahi karena tidak ingin melihat para murid berkelahi di antara mereka sendiri. Dia menutup mata indahnya lalu membukanya lagi. Karena kamu sudah di sini marilah kita makan malam bersama. Malam ini sabar saja untuk 1 malam. Yi akan pergi ke tempat ibu dan kalian bisa menyesuaikan diri dengan itu. Menyesuaikan diri saja. Ye Lang mengepalkan tinjunya dan mendekatkannya ke mulutnya. Memberi isyarat sambil berjalan keluar. Liu Li selalu menepati janjinya dan tidak membantah apapun. Di meja makan, Ye Lang akhirnya berhasil mengakali putrinya yang menyalahkannya karena tidak menepati janjinya.
Orang yang memberikan saran berkata saya dengar rumah di seberang jalan ada penyewa baru yang baru saja pindah, bagaimana kalau kita mengundang mereka untuk makan sederhana dan meramaikan suasana. Saat Ye Lang selesai berbicara, pintu masuk dibuka dari luar dengan kunci. Xiao Cucu dan Xiao Bingbing datang tanpa diundang membawa mangkuk dan sumpit mereka sendiri. Mereka melihat Liu Li yang tercengang dan berkata, "Tuan, kita akan menjadi tetangga mulai sekarang. Kita akan berbagi apa yang kita miliki satu sama lain. Kita akan sering dan kamu juga bisa membawa Ye Lang untuk tinggal di rumah kami dari waktu ke waktu. Duduklah." Liu Li tetap tenang karena dia sudah mengantisipasi adegan seperti itu. Ini hanya masalah waktu saja. Tidak dapat menolak lengekan terus-menerus Ye Lang. Di meja makan, keluarga itu dengan gembira menyantap makanan rumahan. Sambil memasukkan paha ayam ke dalam mulutnya, Ye Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bibi, kenapa aku tidak melihat Bibi ikut denganmu? Bukankah dia orang yang suka ikut bersenang-senang?" Dia punya hal lain untuk dikerjakan dan tidak bisa pergi untuk saat ini. Luo Qingyu menjawab dengan acuh tak acuh memasukkan sepotong daging khas dalam babi ke mangkuk Ye Yi. Dan berkata sambil tersenyum, "Yi, jangan khawatirkan dia." Pada saat yang sama, di kota Tianyu di rumah tua keluarga Luo terjadi suara ratapan histeris. Xiao Hei. Xiao Hei datang lagi. Run Run. Binatang buas ini tidak sama lagi seperti sebelumnya. Jika itu terjadi lagi, dibutuhkan 100 tahun untuk menyembuhkan trauma psikologisnya. Gadis kecil itu tidak masuk akal, kita tidak bisa berdebat dengannya. Pergi ke rumah Ye dan mintalah King Yu. Di depan halaman kecil Luo Qingyu, sebuah bayangan gelap muncul dan menjatuhkan kepala keluarga Luo yang melarikan diri. Aku tidak bisa melihat, tapi aku bisa mendengar jeritannya. Jika kamu tidak membiarkan Ning Qianqian menjalani kehidupan yang baik, maka seluruh keluarga Luo kamu juga tidak akan bisa. Ning Qianqian mengenakan gaun hijau duduk di kamar tidur sambil menggendong bayi yang menangis di lengannya. Wajahnya penuh dengan pancaran seorang ibu. Dia membelai wajah lembut putrinya dan menggoda, "Xiao Xiao, makan dengan mulut besar. Nafsu makan ibu besar, jadi makanlah sebanyak yang kamu mau. Yang terbaik adalah makan sampai kamu kenyang. Jangan biarkan anak-anak orang lain lolos begitu saja." Dia terjebak di halaman kecil ini. Dikatakan bahwa ini adalah saran yang diberikan oleh keluarga Luo kepada kakak perempuan tertua. Meskipun halaman kecil ini dikelilingi oleh penghalang, tidak seorang pun dapat masuk atau keluar sesuka hati. Namun, ini tidak menghalangi Ning Qianqian untuk menghukum akar kejahatan ini. Hanya membuat bubuk obat tanpa warna dan tanpa bau saja sudah cukup menyebabkan kekacauan di seluruh keluarga Luo. Rasanya seperti melampiaskan frustrasi di hatiku. Xiao Xiao sangat pengertian. Ning Qianqian menatap putrinya dan melihat karakternya sendiri. Meskipun mereka berdesakan di tanah, dia tidak memberi orang lain keuntungan apapun dan tidak bisa tidak maju dan menerima tamparan. Wow. Wow. Mencium aroma yang kaya, bayi-bayi yang didayung di buayan pecah menjadi tangisan satu demi satu. Lapar lagi. Atau kita semua lapar bersama-sama dasar tukang makan raid. Ning Qianqian memutar matanya tetapi tidak berani lalai. Dia adalah orang pertama yang mengambil anak saudara perempuan kedua dan memberinya makan bersama dengan Xiao Xiao miliknya. Sebelum anak dari saudara perempuan kedua cukup makan, keempat bayi lainnya semua menangis dengan sedih, dan suara mereka berangsur-angsur menjadi serak. Panggil. Ning Qianqian mengembuskan napas udara busuk. Jika dia terus seperti ini dan para seniornya kembali dan mengetahuinya, dia akan terluka parah jika tidak mati. Dia hanya jatuh telentang dengan lengan dan kaki terentang mengumpulkan bayi-bayi di kiri dan kanannya. Biarkan Xiao Xiao miliknya dan boneka dari kakak senior keduanya yang akan benar-benar membunuhnya. Makan makanan siap saji. Dia juga mengikatkan 2 potong sutra di sekeliling pinggangnya dengan sebotol barang antik tergantung di setiap ujung sutra. Keenam bayi itu makan dengan lahap. Dan tangisan mereka akhirnya berhenti. Ning Qianqian yang akhirnya memiliki momen damai dan tenang tiba-tiba merasa sedikit lapar. Dia agak merindukan makanan bergizi yang disiapkan kakak senior Samsara untuknya sesuai dengan resep. Saya tidak tahu dari mana kakak senior Lun Hui mendapatkan resepnya. Rasanya cukup membuat ketagihan saat dimakan. Ning Qianqian sedang bosan. Jadi dia menyentuh bantal yang tidak nyaman itu dan merasakan sesuatu. Dia menarik sebuah sudut dan menemukan bahwa itu adalah resep yang disembunyikan oleh suster senior Lun Hui. Ketika seluruh buku masak diletakkan di depannya, mulut Ning Qianqian bergerak-gerak liar saat dia melihat tulisan tangan yang jelas di atasnya. Pemberian makan pospartum untuk induk babi. 10 tahun kemudian, tempat terakhir di mana sumber kejahatan di penjara. Lin Tiao Tiao dan Ning Xiao Xiao, dua gadis muda dengan wajah berlumuran debu, mundur dengan cepat dari ledakan. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang tersisa. Ning Xiao Xiao, kamu kalah, aku memotong salah satu lengannya. Ini pencapaian yang luar biasa. Lin Tiao Tiao memandang Ning Xiao Xiao dengan provokatif dan bangga. Ning Xiao Xiao mencibir berulang kali, jika aku tidak menaburkan bubuk penghenti waktu. Apakah kamu akan bisa memotong lengannya? Kamu hanya bermimpi. Siapapun yang membunuhnya pertama kali menang. Lin Tiao Tiao mengeluarkan sebuah jimat. Yang merupakan jimat bergerak dan melirik Ning Xiao Xiao. Bunuh dia jika kamu mau. Jimat itu hancur pada saat itu. Seorang gadis yang kira-kira seumuran dengan Lin Tiao Tiao muncul di sampingnya. Hanya kamu yang bisa mengguncang orang. Aku juga bisa melakukan itu. Ning Xiao Xiao juga menghancurkan jimat yang sama. Dalam sekejap, 2 ahli pembunuhan top yang bersembunyi di langit berbintang muncul. Mereka semua mencekik kejahatan yang baru lahir. Sekadar rapat. Lengan jahat itu dipotong oleh kedua gadis itu. Datang lagi. Seorang gadis dengan gaun hitam. Memegang seekor kucing hitam di lengannya berteriak, "Kitten Prisoner Sky Palm."
Cakar kucing dengan inti bunga persik hancur ke arah kejahatan. Hei, ingin menjadi yang pertama? Tidak mungkin. Gothic Lolita lain menatap Evil dengan saksak, berubah menjadi Aurora dan dengan brutal mencekiknya dari jarak dekat. Lin Tiao dan Ning Xiao menerima lebih banyak bala bantuan. Tapi dia masih tidak bisa membunuh kejahatan itu. Sumber kejahatan ini termasuk dalam tahap awal. Kekuatannya masih sangat lemah bahkan tidak sepersepuluh dari masa puncaknya. Meski begitu, jelas bukan berada di wilayah leluhur dan bisa dicekik. Belum lagi mereka hanyalah sekelompok gadis berusia sekitar 10 tahun. Kamu tidak akan mati. Sepertinya aku harus menggelengkan kepala. Lin Tiao mengeluarkan jimat khusus dengan tulisan kata hangat di atasnya. Kakak perempuan aku juga punya satu. Ning Xiao mengeluarkan jimat dengan kata yi di atasnya. Dua jimat dihancurkan pada saat yang sama. Di saat yang sama di tanah antah berantah ini. Avenue of Destiny itu seperti kedatangan Bima Sakti yang megah. Yen Wanwan datang menunggangi Avenue of Destiny. Ye Yi mengenakan jubah kerajaan kaisar. Minta dia mencoret kata di belakang dan mengubahnya menjadi Yi. Ye Yi menatap Yen Wanwan yang baru pertama kali dia temui dan bergumam curiga, apakah kamu trompet yang dilatih ibuku? Yen Wanwan melihat jubah kekaisaran Ye Yi dan bertanya, kenapa kamu mencoret-coret pakaian ayahku? Tidak masalah, tekan dulu. Ye Yi mengambil langkah pertama tanpa penjelasan apapun. Terlahir dengan tubuh yang luar biasa, dia telah tumbuh ke tingkat yang sebanding dengan leluhur Taois selama dekade terakhir. Saat dia mengangkat tangannya, sebuah jalan agung muncul, menghancurkan kejahatan. Yen Wanwan juga mengikuti dari dekat di belakang. Ibu Liuli diam-diam menyiapkan beberapa hidangan khusus untuknya. Dia adalah satu-satunya orang yang telah mengintegrasikan dao takdir dan dengan izin takdir dia juga dapat menciptakan daonya sendiri. Tentu saja, metode Yen Wanwan yang paling ampuh sekarang adalah menekan kejahatan dengan Great Dao of Destiny. Para kakak perempuan di kedua sisi bekerja sama. Penyihir jahat yang baru saja lahir melolong dan menjerit dalam kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Ye Lang Yu telah mencekikku berkali-kali dan itu masih belum cukup. Sekarang kau ingin membiarkan keturunanmu mempermalukanku. Ye Lang, aku akan meniduri nenekmu. Iblis terluka parah, dan dia tahu bahwa dia bukan tandingan kelompok anak-anak monster di depannya. Dalam kepanikan mereka melarikan diri menuju kedalaman tanah. Namun, dia tidak menyangka bahwa kutukannya yang marah akan membawa bencana dahsyat baginya. Kamu menginginkan nenek Ye Lang. Penghinaan keji memicu strategi pasif Nangong Qingtian. Seorang lelaki tua yang diam-diam melindungi cicitnya. Sebuah tamparan di wajah diberikan kepada iblis yang baru lahir yang menghancurkan bentuk dan jiwanya. Dan itu dibuat ulang menjadi yang baru sehingga bisa digunakan sebagai karung pasir jika Ye Lang membutuhkannya di masa depan. Kakek. Ye Yi. Yen Wanwan termasuk anak perempuan seperti Ye Xiao dan Ye Tiao yang menggunakan nama keluarga ibu mereka di luar semuanya berteriak kaget serempak ketika mereka melihat Nangong Qingtian untuk pertama kalinya. Melihat cucu-cucu perempuan buyut saling memandang dengan bingung. Nangong Qingtian tidak bisa menahan diri untuk menghindari mereka. Jangan tanya kakek, tanya ayahmu. Kota Tianyu. Di sebuah jaringan kedai kopi yang telah dibuka di kota-kota besar di seluruh dunia, Ye Lang yang sedang memegang secangkir kopi. Tiba-tiba bergidik tanpa alasan. Junzi yang berdiri di hadapannya memandang Cu Yuan dan berkata, Yuanzi, aku tidak sedang main-main. Seng Nan memintamu untuk menikahi orang lain, jadi mengapa kamu masih begitu enggan? Lagi pula, kamu adalah calon kaisar Chu Agung. Apa salahnya memiliki seorang ratu dan selir, belum lagi 3 istana dan 6 halaman? Cu Yuan menyesap kopi pahit dan berkata, saya rasa tidak. Ye Lang tidak menghiraukan rasa dingin yang tiba-tiba menatap Cu Yuan dan bertanya. Apakah kamu tahu mengapa kamu masih belum memiliki keturunan? Bukannya kamu belum memeriksa tubuh Seng Na tetapi dia tidak ingin kamu hanya menyukainya sendiri dan ingin kamu memiliki anak untuk Dacu. Ibumu punya 3 anak dan adikmu hampir 12 tahun ini. Bagaimana bisa kamu sang pewaris sah tahta Dacu? Begitu keras kepala? Ye Lang melihat keluar jendela dan melihat sekeliling. Tiba-tiba matanya tertuju pada seorang gadis cantik yang mengenakan suspender dan rok lipit. Yao menunjuk ke arahnya dan berkata, aku pikir dia lumayan baik. Dia lembut dan tidak punya riwayat berkencan. Tapi yang penting, dia setia dalam hubungan. Aku akan pergi mengambil nomor telepon. Setelah mengatakan itu, Ye Lang berdiri dan berjalan keluar dari kedai kopi. Di bawah pengawasan Junzi dan Cu Yuan. Ye Lang terlihat berbicara dan tertawa dengan gadis cantik itu. Setelah beberapa saat, ponsel Cu Yuan berdering. Setelah panggilan tersambung. Gadis di ujung telepon sana berkata dengan suara renyah, apakah Anda Cu Yuan sepupu Anda hilang di kota Tianyu? Di mana kamu biarkan aku mengantarkan sepupumu ke... Cu Yuan menempelkan telepon ke telinganya namun matanya tertuju pada penata rias di luar jendela yang dari waktu ke waktu membuat gadis itu tersenyum manis. Sebelum dia sempat bertanya, Junzi sudah melihat Junzi mendekat ke telinganya dan mengajarinya, katakan saja kamu menginap di kamar 8168 Hotel Tianyu Feng Lin Wan dan kata sandinya adalah 6 angka 8. Cu Yuan baru saja menghafal kata-kata itu tetapi belum mengucapkannya. Di luar jendela, seorang gadis cantik berjalan ke samping. Menutupi ponselnya dengan tangan dan bertanya dengan suara pelan, Cu Yuan meskipun kurang sopan untuk menanyakan ini pada panggilan pertama kita. Tolong beritahu saya, apakah sepupu Anda punya pacar?
Chu Yuan memegang telepon di tangannya, terpana. Junsi mengangkat bahu dan mengingatkan dengan tenang, Tuan Muda tidak mengatakan bahwa dia meminta nomor telepon Anda.